Setelah menerima laporan tertulis dari Arthur dan Lances Aya, Komandan Virion dan para anggota dewan memutuskan untuk mendengarkan langsung penjelasan Arthur. Meskipun Arthur telah mengalahkan 2 retainer, beberapa pihak, termasuk Raja Gleder, masih meragukan kemampuannya. Raja Gleder mempertanyakan bagaimana mungkin Arthur, yang belum mencapai tahap inti manakor putih, bisa menaklukkan 2 retainer dalam waktu singkat. Virion menegaskan bahwa gelar Lances yang dimiliki Arthur bukan sekadar kehormatan, melainkan bukti pencapaian kekuatan. Namun Raja Gleder menegaskan bahwa tujuannya hanya ingin tahu metode Arthur agar bisa diterapkan oleh Lances lain untuk pertempuran mendatang. Arthur pun setuju, lalu mulai menjelaskan. Ia menceritakan bahwa retainer pertama yang ia lawan tidak sekuat Uto, namun tetap sangat berbahaya. Bahkan pedang buatan Ashura hancur dalam pertarungan itu. Untuk membuktikan betapa beratnya pertempuran tersebut, Arthur menunjukkan luka parah di lengannya, yang selama ini ia sembunyikan. Semua yang hadir terkejut. Menurut Arthur, Uto sebetulnya bisa saja membunuhnya. Namun karena kesombongannya, Uto menginginkan pertarungan yang adil dan sengaja lengah. Arthur dan Sylvie pun memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan tanduk Uto. Lances Byron mencurigai bagaimana Arthur bisa tahu bahwa menghancurkan tanduk akan melemahkan Fritra. Arthur menjawab bahwa ia tidak tahu sebelumnya, namun mengingat kembali reaksi marah Uto saat Alea memotong tanduknya dulu. Byron yang masih bersikap sinis langsung dihentikan oleh Lances Faray, yang mempersilakan Arthur melanjutkan. Arthur menjelaskan bahwa setelah tanduk Uto hancur, perbedaan kekuatan mereka mulai menipis, dan ia akhirnya bisa mengimbangi perlawanan Uto. Meski menang, Sylvie kini harus koma dalam waktu lama untuk pulih. Virion pun mengakhiri sesi laporan dengan ucapan terima kasih, dan mereka beralih ke topik lain, aliansi dengan para dwarf. Namun pertemuan itu memanas saat Raja Gleder membanting tangannya di meja, marah karena krisis ini tak segera dibahas secara serius. Apalagi, Duta Besar Ashura justru menghilang, Radeas dipenjara, dan Aldir pun pergi, menyebabkan kekosongan kepemimpinan di pihak dwarf. Arthur melaporkan bahwa banyak faksi kini mendukung pasukan Alakria. Raja Alduin mengusulkan pengiriman pasukan Sapin ke Darth, namun Raja Gleder tak setuju karena takut membuat para dwarf semakin menjauh. Arthur lalu bertanya apakah penahanan Radeas sudah diumumkan ke publik. Saat diberitahu belum, Arthur menyarankan agar situasinya dibiarkan seperti biasa, demi mengungkap jalur komunikasi rahasia yang biasa dipakai Radeas. Mereka bisa menyusupkan pasukan atas nama Radeas untuk mengamankan informasi penting. Virion tersenyum mendengar ide Arthur dan berkata, "Jangan sampai aku harus melawan bocah licik sepertimu." Ia menyetujui rencana itu, lalu menyatakan bahwa Jenderal Mika akan diinterogasi dan Jenderal Aah akan ditugaskan menghadapi para Fritra. Kini hanya tinggal satu masalah, bagaimana menghadiahi Arthur. Di masa perang, penghargaan adalah hal langka. Namun membunuh 2 retainer sekaligus dan membongkar pengkhianatan di dalam dewan adalah pencapaian yang jelas pantas mendapat pengakuan. Setelah rapat selesai, Lances Aya memberi hormat kepada Komandan Virion dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Namun ia menegaskan bahwa semua yang dilakukannya semata-mata karena tugas demi kemenangan benua di Katen, dan ia tidak mengharapkan imbalan apapun. Virion pun menghormati pilihan itu. Virion kemudian bertanya kepada Jenderal Arthur mengenai hadiah apa yang diinginkannya atas pencapaiannya. Dalam hati, Arthur teringat masa lalunya. Di situasi seperti ini, biasanya lebih bijak untuk menolak hadiah. Namun kali ini, Arthur dengan jujur menyatakan bahwa ada sesuatu yang ia inginkan. Semua yang hadir pun penasaran. Arthur menyampaikan bahwa karena belakangan ini ia begitu dekat dengan kematian, ia ingin menarik diri dari medan perang untuk sementara waktu. Cerita kemudian berpindah ke Ellie, adik Arthur, yang sedang menyisir rambut di kamarnya. Ia merasa kehadiran yang sangat dikenalnya di depan pintu. Ternyata benar, Arthur berdiri di sana dan mengetuk pintu. Dengan candaan khasnya, Arthur mengejutkan Eli. Tak tinggal diam, Ellie segera menyuruh peliharaannya, "Bue untuk menyerang balik."
Bue pun menindih Arthur dan menjilati wajahnya hingga basah kuyup. Setelah bercanda sejenak, pelukan hangat Ellie membuat Arthur merasa damai. Di tengah suasana perang, Ellie tetap bersemangat berlatih sihir. Bahkan di atas tubuh Bue yang terus bergerak, Ellie masih bisa membidik sasaran dengan tepat, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Namun, meski terlihat mudah, Ellie sebenarnya merasa frustrasi karena kecepatan Bue menyulitkan akurasi bidikannya. Arthur, yang terhibur melihat kelucuan itu, juga merasa bangga karena Ellie terus berlatih setiap hari, mungkin selama 6 hingga 7 jam sehari. Arthur pun mulai bertanya-tanya, bagaimana kabar akademik dan pertemanan Ellie? Ellie sempat terdiam, namun dengan santai menjawab bahwa sekolah hanya mengadakan pelajaran seminggu sekali, dan ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Bahkan, dengan sedikit sombong, Ellie mengaku sebagai murid populer. Namun, saat didesak, ia akhirnya mengakui bahwa ia tak punya banyak teman. Ia merasa obrolan anak-anak seumurannya terlalu kekanak-kanakan dan tak menarik. Arthur pun mengajak Ellie duduk di sampingnya, lalu bertanya apakah di antara teman-temannya ada yang tertarik pada sihir. Ellie menjawab ada, tapi biasanya setelah bakat mereka bangkit, orang tua mereka memindahkan mereka dari istana atau mengirim mereka ke akademi sihir. Dalam hati, Arthur merasa Ellie mungkin kesepian. Meski begitu, ia juga menyadari bahwa tak semua anak seberuntung Ellie karena mendapatkan bimbingan langsung dari para penyihir istana. Perang masih berkecamuk, tapi banyak orang tua tetap ingin anak-anak mereka belajar dan memanfaatkan kekuatan inti mana dengan tepat. Arthur pun bertanya, apakah Ellie ingin masuk ke akademi sihir? Dengan semangat, Ellie mengiyakan. Meski ia tahu kedua orang tuanya pasti akan sangat khawatir. Arthur terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Ellie masih sangat muda. Tapi cara bicara dan keinginannya mencerminkan kedewasaan yang sebenarnya belum siap ia terima dari adik yang begitu ia sayangi. Arthur tahu betul rasanya menjadi dewasa terlalu cepat. Dalam hatinya, ia tak ingin adiknya Ellie mengalami hal yang sama. Ia ingin Ellie tetap menjadi gadis kecil yang polos, yang masih bisa merasa gelisah, hanya karena ulang tahunnya akan datang. Tapi apakah keinginan itu terlalu egois? Meski begitu, Arthur tetap berkata pada adiknya bahwa ia akan mencoba berbicara dengan kedua orang tua mereka. Tentu dengan beberapa syarat yang harus dipatuhi Ellie jika nanti benar-benar diizinkan belajar di akademi sihir. Tanpa pikir panjang, Ellie langsung memeluk Arthur dengan erat dan mengucapkan terima kasih. Kehangatan itu menyentuh Arthur. Perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Arthur kemudian memperingatkan bahwa ia hanya akan mencoba membicarakannya, jadi Ellie tak boleh terlalu berharap. Namun Ellie yang terlalu senang langsung mengabaikan hal itu. Yang paling penting baginya sekarang adalah berlatih lebih keras agar suatu hari bisa mengalahkan para bangsawan bocah yang suka mengganggunya. Hari-hari terakhir bersama Ellie membuat hati Arthur tenang. Namun saat ia sendirian, kesunyian kembali menyelimutinya. Tessia sedang dalam misi dan Sylvie masih koma. Tapi belum semenit berlalu, suara keras terdengar dari pintu. Muncullah Gideon, si jenius penggerutu, yang langsung menyeret Arthur untuk membantunya. Gideon sedang dipusingkan permintaan Dewan untuk menciptakan sistem pertahanan baru. Serangan musuh terus meningkat, dan saat ini mereka kekurangan sumber daya untuk melindungi para penyihir maupun suplai kota. Arthur penasaran mengapa kota Blackburn begitu penting hingga menjadi target musuh. Gideon menjelaskan nih bahwa Blackburn adalah pusat suplai makanan dan pembuatan senjata untuk pasukan. Jika titik itu jatuh, maka barisan pertahanan terdepan di benua Dikaten akan runtuh. Arthur menyadari bahwa area sekitar Blackburn adalah ladang datar dan lereng gunung curam yang membuat pengiriman suplai secara diam-diam jadi sangat sulit. Dengan cerdas, Arthur mengusulkan agar bukan hanya melindungi gerbong suplai, tapi mengoptimalkan rute pengirimannya. Ia pun bertanya soal tambang bahan bakar mereka. Gideon menjawab bahwa tambang kobustium, batu bara, masih berproduksi. Bahkan kini mereka menemukan mineral baru yang cukup untuk menyuplai satu kapal penuh, menandakan ketersediaan bahan bakar masih sangat baik. Saat mereka berdiskusi, muncullah sosok perempuan cantik bertubuh indah. Elanis Emeria, seorang elf yang memperkenalkan diri dan menyapa mereka. Gideon jelas terpukau
Sementara Elanis menyampaikan bahwa ia datang untuk menunjukkan tempat latihan yang sebelumnya diminta Arthur. Ternyata, permintaan Arthur untuk menarik diri dari perang sementara bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia 2 kali berada di ambang kematian. Sebagai Lances termuda dan paling baru, Arthur merasa bahwa ia tak boleh terus-menerus bergantung pada keberuntungan atau kesalahan musuh. Ia ingin benar-benar siap untuk pertempuran berikutnya. Komandan Virion pun memahami niat itu dan memberikan izin bagi Arthur untuk berlatih intensif, paling lama selama 2 bulan. Namun, jika keadaan darurat muncul, ia tak bisa menjamin Arthur tidak akan dipanggil kembali. Selain itu, Virion meminta Arthur untuk tetap hadir dalam rapat dewan kapanpun dibutuhkan. Arthur tahu waktunya terbatas, tapi ia juga sadar persiapan kali ini bisa menentukan hidup dan matinya di pertempuran yang akan datang. Raja Alduin merasa penasaran tentang jenis latihan yang akan dilakukan Arthur. Menanggapi itu, Arthur pun menyampaikan permintaan keduanya kepada para dewan dan Komandan Virion. Ia ingin dilatih oleh 4 penyihir terbaik, masing-masing ahli dalam satu elemen, agar dapat mempercepat penguasaan sihirnya. Dewan pun mulai mempertimbangkan permintaan tersebut. Sementara itu, di tempat lain, sebuah akademi pelatihan calon Raja Tengah menggelar ujian. Seorang kadet bernama Gray, yang namanya terdengar unik karena tanpa nama belakang, sedang menjalani penilaian kekuatan ki-nya. Ia diminta menyalurkan ki ke bola sensor, meski hanya sedikit energi yang tersalur dan Gray tampak kelelahan. Ia menyadari bahwa kemampuannya masih di bawah rata-rata. Saat menuju ujian selanjutnya, ia mendengar peserta lain membicarakan soal bocoran ujian terakhir. Setelah tes ketajaman mental, fisik, dan ki, kemungkinan terakhir adalah ujian tempur. Meski ki-nya lemah, Gray merasa percaya diri dalam pertarungan. Seluruh peserta pun dikumpulkan. Instruktur mereka, GRDJ, menjelaskan bahwa tes terakhir adalah duel tempur dan peserta akan dipasangkan secara acak. Tidak ada jaminan lawan akan seimbang, bisa saja lemah, atau justru jauh lebih kuat. Penilaian akan fokus pada kemampuan adaptasi dan tentu saja kemenangan. Instruktur memperingatkan bahwa mereka yang gagal akan dikeluarkan dari akademi. Senjata-senjata latihan disiapkan. Gray memperhatikan para peserta lain bertarung sengit, sebagian besar dari keluarga militer, terbiasa bertarung sejak kecil demi status dan kekuasaan. Akhirnya, giliran Gray tiba. Ia akan melawan Fled dari keluarga Ambrose, salah satu keluarga militer terkemuka. Kembali ke masa kini, Arthur tiba di tempat latihan khusus yang ia minta sebelumnya. Komandan Virion menyambutnya dan memperkenalkan beberapa wajah baru. Arthur tentu sudah mengenal Putri Catelyn dari keluarga kerajaan Gledder. Namun kini, ia juga diperkenalkan pada Hester Flamesworth, pengawal Catelyn. Nama itu mengejutkan Arthur. Ia mengingat Jasmine Flamesworth dan tahu keluarga Flamesworth adalah salah satu penyumbang kontribusi terbesar saat perang melawan para elf. Arthur terkejut bisa bertemu dengan Putri Catelyn secepat ini, tapi juga merasa senang. Saat ditanya, Catelyn dengan malu-malu mengaku bahwa tujuannya datang adalah untuk melatih Arthur, atau lebih tepatnya, berlatih bersama Arthur. Arthur meminta maaf karena tidak langsung menyadarinya, meskipun dalam hatinya ia sudah tahu. Aura kekuatan Catelyn telah meningkat sangat pesat sejak terakhir kali mereka bertemu di Akademi Cyrus. Arthur yakin bahwa saat ini Putri Catelyn sebenarnya sudah tidak memerlukan seorang pengawal lagi, karena ia pasti mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, Hester menyampaikan kepada Arthur bahwa ia ditugaskan oleh Komandan Virion untuk melatih Jenderal Arthur, dan tugas utamanya adalah menjaga sang putri agar tetap aman. Karena itulah, keberadaan sang putri dan juga Jenderal Arthur di tempat yang sama memungkinkan Hester menjalankan kedua tugas tersebut secara bersamaan. Ditambah lagi, dengan hadirnya sang putri sebagai seorang konjurer ahli yang memiliki afinitas terhadap elemen es, mereka merasa hal itu akan sangat membantu Arthur untuk menguasai LMS miliknya dengan lebih baik. Sebagai informasi, Putri Catelyn saat ini baru saja mencapai tahap Intimana D. Memang, Putri Catelyn menyampaikan bahwa sesekali ia harus pergi berlatih dengan masternya, Lance Faray. Namun begitu, ia tetap bersedia dengan senang hati membantu Arthur semaksimal mungkin. Tiba-tiba terdengar suara dari seorang dwarf
yang memberikan pendapat mengenai pasangan antara kesatria dan seorang putri. Hal itu mengingatkannya pada sebuah kisah klasik. Ia lalu memperkenalkan diri kepada Jenderal Arthur, namanya Boone de Moclonwy, tetapi orang-orang di sekitarnya lebih sering memanggilnya Boone. Saat berjabat tangan, Arthur dapat merasakan tangan Boone yang dipenuhi kapalan, menandakan bahwa Boone adalah seorang pekerja keras. Komandan Virion pun mengingatkan Boone untuk berhati-hati terhadap bocah berwajah polos ini, Arthur, karena ia menjadi seorang Lances bukan hanya karena wajah tampannya. Sebaliknya, Komandan Virion juga memperingatkan Arthur agar tidak meremehkan Boone, meskipun penampilannya terlihat biasa saja, karena Boone adalah seorang jenius dengan afinitas terhadap elemen tanah. Dengan kesal, Boone menimpali bahwa meskipun dirinya terlihat seperti ini, ia sering menghabiskan waktu bersama seorang wanita di tempat asalnya. Arthur memahami bahwa candaan ini dimaksudkan oleh Komandan Virion agar suasana menjadi lebih santai, serta menegaskan bahwa Boone adalah teman lama Virion. Arthur pun dapat memahami hal itu, mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi pengkhianatan dari kaum dwarf. Namun yang membuat Arthur bingung adalah, jika memang Boone lebih dipercaya oleh Virion, lalu mengapa sebelumnya Rhadeas yang ditunjuk sebagai perwakilan dari ras dwarf? Meski begitu, Arthur tidak ingin bersikap rasis. Selanjutnya, Virion memperkenalkan seorang master bernama Camus Sariden. Namun saat Virion akan menjelaskan latar belakang Camus, pria itu tiba-tiba memotong pembicaraan, mengatakan bahwa bocah di hadapannya hanya perlu tahu namanya saja, tidak lebih. Dalam hati, Arthur menyimpulkan bahwa sosok seperti Camus yang berani memotong pembicaraan Virion pasti memiliki keberanian besar, atau mungkin hubungan dekat dengan sang komandan. Biasanya, para elf tampak anggun, tampan, dan rapi. Namun Camus terlihat berbeda. Ia tidak terlalu memperhatikan kebersihan maupun penampilannya. Untuk menghemat waktu, Virion mempersilakan Nona Emily Watsken dan Emeria untuk mengurus segala kebutuhan Arthur, karena ia sendiri harus segera menyelesaikan tumpukan dokumen. Setelah itu, Nona Emily mengeluarkan zirah khusus yang telah ia siapkan untuk Arthur. Dilanjutkan oleh Nona Emeria, yang mulai memonitor kemampuan Arthur saat ini menggunakan sihir pemindaiannya. Dengan mudah, Emeria dapat menilai statistik kemampuan Arthur. Tiba-tiba, Nona Emily menendang kardus-kardus yang menghalangi mesin ciptaannya. Ia menjelaskan bahwa tempat itu dibangun dengan material khusus untuk membantu Arthur berkembang lebih cepat dalam pelatihan nanti. Namun, meskipun Arthur unggul dalam banyak aspek manipulasi mana, ia telah mencapai batas dan titik jenuh dalam penguasaan sihir elemental. Ia tidak lagi mengalami kemajuan dan bahkan tertinggal dari para les lain. Saat ini, ia hanya dapat disebut sebagai penyihir dengan 2 elemen saja. Putri Catelyn pun merasa penasaran, sebab bukankah Arthur sebelumnya telah mendapatkan pelatihan khusus dari para Asura? Namun Arthur menjelaskan bahwa pelatihan tersebut hanya berfokus pada peningkatan kemampuan bertarung jarak dekat. Dan memang, seperti yang dikatakan Emily, saat ini ia hanya mengandalkan sihir es dan petir. Arthur merasa bahwa dengan berlatih bersama para master seperti mereka, itu akan sangat membantunya untuk lebih memahami dan mengendalikan berbagai elemen sihir yang ia miliki. Tentu, karena masing-masing master memiliki latar belakang yang berbeda, akan sangat mungkin bagi mereka untuk saling bersaing dan menunjukkan kemampuan satu sama lain. Nona Emily meminta para master untuk menyalurkan energi mereka ke mesin ciptaannya alih-alih berdebat. Mesin ini akan mengaktifkan fitur khusus dalam ruangan tersebut. Camus, Hester, Boone, dan Putri Catelyn pun memberikan energi sihir mereka masing-masing. Angin, api, tanah, dan es. Meskipun Emily menegaskan ini bukan kompetisi, Boone tetap menganggapnya sebagai ajang unjuk kemampuan. Setelah energi terkumpul, mesin pun aktif. Emeria menyuruh semua untuk mulai berlatih. Arthur bingung, tapi para master menjelaskan bahwa latihan terbaik adalah dengan bertarung langsung. Semangat pun membara, dan masing-masing menunjukkan elemen dominan mereka. Sementara itu, Tessia dengan mudah menjatuhkan senjata Darfus saat duel, membuat Darfus termotivasi. Ia lalu mendapat gulungan pesan dari kakeknya, Virim, yang berisi kabar bahwa Arthur sudah pulih dan akan berlatih di istana selama 2 bulan bersama Hester, Camus, Boone, dan Putri Catelyn. Tessia cukup terkejut,
terutama karena Arthur akan dekat dengan Catelyn. Dalam sesi latihan, Putri Catelyn menyerang Arthur dengan es, yang ditangkis dengan api oleh Arthur hingga menciptakan kabut. Hester lalu menyerang dari samping dengan api, memaksa Arthur menangkis dengan sihir es. Boone menggoyahkan tanah di bawah kaki Arthur, namun Arthur berhasil menjaga keseimbangan dan membalas dengan tebasan daun balante. Tiba-tiba, Camus menyerang dari belakang dengan bilah angin. Arthur menangkisnya, namun Camus melanjutkan dengan menciptakan pusaran angin kuat, memaksa Arthur mundur dan menjaga jarak. Camus menekankan bahwa pelajaran pertama Conjure adalah bertindak di luar prediksi. Dari arah belakang, Putri Catelyn tiba-tiba melancarkan serangan sihir es ke arah Arthur. Arthur sigap membalas dengan sihir api untuk menghancurkan bilah es tersebut. Namun, dari arah lain, Hester melepaskan sihir api berwarna biru ke arahnya. Sebuah serangan yang mengejutkan karena menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Emily yang menyaksikan itu berkomentar pada Nona Elanis, mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia melihat Arthur begitu kerepotan, dan diam-diam berharap Arthur bisa didorong lebih jauh demi penelitiannya. Arthur mulai menyadari bahwa lawan-lawannya bukan hanya kuat, tetapi juga sangat terorganisir. Saat lengah, kakinya terjerat sihir angin milik Chemos hingga ia terjatuh. Lalu Boone segera mengurungnya dalam sebuah kubah penjara dari sihir tanah. Boone sangat puas karena berhasil menangkap Arthur. Dan bahkan Chemos merasa heran mengapa Komandan Virin mengumpulkan mereka hanya untuk menghadapi seorang bocah seperti Arthur. Di dalam penjara itu, Arthur menerangi ruangan sempit dengan sihir apinya sambil memeriksa setiap sudut, dan ia dibuat kagum oleh kekuatan dan desain kubah tersebut. Menyadari bahwa ia tidak berhadapan dengan lawan biasa, Arthur mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Ia menyalurkan mana ke tanah untuk merasakan getaran, kemampuan yang ia pelajari dari Elia, dan berhasil menghindari tusukan sihir tanah Boone dengan melompat di saat yang tepat. Arthur juga mengagumi kecepatan reaksi Boone dalam menanggapi usahanya. Di luar, Artem menciptakan dua bentuk api berbeda di tangannya, yang menyebabkan uap tebal menyelimuti area. Hester pun memerintahkan Catelyn untuk memanfaatkan kondisi itu. Namun tiba-tiba, mereka semua terkejut saat kubah penjara meledak dan hancur menjadi puing-puing. Dari balik debu yang menebal, sorot mata tajam Arthur muncul. Tanpa menunggu lama, Hester melepaskan api birunya, sementara Chemos menyerang dari belakang dengan sihir angin. Serangan gabungan itu mengenai Arthur, dan api biru pun membesar, menelan tubuhnya. Putri Catelyn hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Takut Arthur, pria yang diam-diam ia sukai, terluka parah atau lebih buruk lagi. Ternyata, berkat kemampuan pengendalian elemen sihir yang dimilikinya, Arthur berhasil keluar dari kepungan api biru, hasil kolaborasi Hester dan Chemos. Hester pun mengakui kekagumannya terhadap kekuatan bocah ajaib itu, sementara Boone sempat menggoda Putri Catelyn, yang sebelumnya tampak sangat khawatir. Meski demikian, Hester menegur Arthur karena terlihat seperti sedang menahan diri. Jika ini batas kemampuannya, mereka akan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk melatihnya. Comus pun menambahkan bahwa ia merasa kurang bersemangat karena Arthur seolah meremehkan mereka. Arthur, menyadari kekurang ajarannya, segera meminta maaf. Ia mengakui bahwa kebiasaannya memang selalu menyesuaikan diri dengan kekuatan lawan demi mengukur kemampuan mereka. Namun kini, ia memutuskan untuk serius dan mengaktifkan mode Rimhulk miliknya. Aura kuat yang terpancar darinya langsung dirasakan oleh Hester, Chemos, Boone, dan Catelyn. Arthur menegaskan bahwa ia tidak akan menggunakan kemampuan ini saat latihan utama nanti. Tapi karena ini hanya sparing pengenalan, ia akan bertarung dengan lebih bebas. Dengan memasuki mode asimilasi, Arthur mampu melihat bentuk mana dengan cara yang tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Hal ini membuat suasana menjadi lebih menegangkan. Catelyn teringat pada momen di mana Arthur menyelamatkan para murid saat insiden akademi. Kini, ia bisa melihat wujud itu dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Head pun memerintahkan timnya menyebar untuk mengepung Arthur. Meski mereka unggul dalam jumlah, Catelyn merasa situasi kini berbalik. Tapi tekadnya tak goyah. Ia ingin memberikan perlawanan terbaik demi tidak mengecewakan Arthur. Dalam sekejap, Arthur melesat sangat cepat, tapi Boone sigap mengangkat Chemos dengan pilar tanah
agar bisa memantau pergerakan Arthur lebih mudah. Di sisi lain, Catelyn menciptakan tombak es, bertekad untuk tak hanya diam sebagai rekan sparring. Camus lalu memperkuat tombak itu dengan sihir angin, membuatnya melesat cepat bagaikan peluru. Tombak itu berhasil mengejar kecepatan Arthur, namun Arthur menggunakan kemampuan Rim HD untuk membaca mana di dalamnya. Dalam sekejap, ia menetralkan seluruh serangan hanya dengan telapak tangannya, membuat Catelyn dan Camus terkejut karena menurut mereka tak ada kesalahan dalam mantranya. Kini giliran Boone menguji Arthur. Sambil terus memprovokasi, Boone melancarkan serangan sihir batu besar ke arah Arthur. Arthur menghindar dengan lincah sembari mendekat ke arah Boone, lalu membalas dengan sihir angin. Namun Boone, dengan pengalamannya, segera menciptakan perisai tanah untuk menangkis serangan itu. Di saat bersamaan, ia juga menciptakan tombak-tombak tanah yang muncul dari bawah dan mencoba menusuk kaki Arthur. Pertarungan pun semakin memanas, dengan kedua belah pihak mulai mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Arthur dengan lincah menghindari serangan-serangan Boone sambil menjaga jarak. Catelyn yang memperhatikan merasa kesal. Meski jaraknya dengan Arthur lebih dekat, Arthur justru memilih menyerang Hester menggunakan tombak kilat hitam. Ia pun menyimpulkan bahwa Arthur menghindarinya karena menganggapnya lemah. Tak ingin diremehkan lagi, Catelyn memutuskan menunjukkan kemampuannya. Ia mengaktifkan teknik rahasia dari gurunya, Lances Farai, mengumpulkan seluruh mana di sekitarnya. Tubuhnya mulai diselimuti es, dan setiap langkahnya mengubah tanah menjadi lapisan es. Dengan tombak es di tangan, Catelyn berseluncur cepat dari samping dan berhasil melukai lengan Arthur. Serangan berlanjut hingga keduanya terpental akibat benturan sihir. Namun, Arthur belum sempat pulih ketika angin topan buatan Camus menghantam tubuhnya, membuatnya terhempas ke udara. Boone, yang belum mendapat giliran, menciptakan gauntlet dari tanah. Hester lalu menyuntikkan sihir api biru ke dalamnya, menciptakan senjata yang menggabungkan dua elemen. Dengan itu, Boone melesat ke atas dan menghantam Arthur keras ke tanah. Serangan gabungan itu membuat para peserta sparring merasa puas dan lega. Namun, Arthur menjelaskan bahwa ia tak bisa terlalu lama bertahan dalam mode Rim Hulk karena tenaganya semakin menipis. Ia juga tak menyangka bahwa Catelyn mampu menggunakan kekuatan mirip transformasi Beast-Tamer dan mengakui kesalahannya karena telah meremehkannya sejak awal. Sementara itu, Emily menganalisis bahwa masalah utama Arthur adalah kekhawatiran soal keselamatan saat latihan. Meskipun Bond sempat membantah, Emily menjelaskan bahwa ia telah merancang alat pelindung otomatis yang bisa aktif untuk menghentikan serangan mematikan saat latihan berlangsung. Alat ini akan sangat bermanfaat, meski menurutnya mustahil untuk diterapkan dalam peperangan sesungguhnya, karena membutuhkan bahan langka, seperti sisik ponik Wim. Emily juga menjelaskan bahwa peralatan di ruangan latihan ini dirancang untuk mengukur kekuatan setiap mantra dengan akurat, dibantu armor khusus yang dikenakan Arthur. Dengan kemampuan khusus milik Nona Elanis, yang bisa memonitor target setelah menyentuhnya, mereka dapat melacak seberapa besar mana yang digunakan dan dikeluarkan Arthur, serta bagian mana yang perlu ditingkatkan. Mendengar penjelasan itu, Arthur menyimpulkan bahwa kemampuan Elanis bisa dikatakan seperti Devian dalam sihir atribut alam. Meski belum yakin apakah itu evolusi sihir murni, kemampuan tersebut sudah terbukti sangat berguna dalam mempercepat perkembangan para Lances lainnya. Esther penasaran dengan data yang berhasil dikumpulkan oleh kemampuan Nona Elanis terhadap Arthur. Elanis menjelaskan bahwa dengan bantuan alat-alat ciptaan Emily, analisis aliran mana Arthur menjadi jauh lebih akurat. Data menunjukkan bahwa kecepatan perapalan mantranya berada di bawah 1 detik, dengan peningkatan pemakaian sihir angin berat hingga 40% dan sihir tanah berat hingga 56% dibandingkan dengan atribut es dan petir yang biasa ia gunakan. Sementara Boone dan Hester masih saling berdebat, Camus tampak serius berbincang dengan Emily tentang alat baru yang akan digunakan Arthur dalam latihan mendatang. Di tengah suasana itu, hati Catelyn berdebar kencang ketika wajah Arthur tiba-tiba berada sangat dekat dengannya. Arthur, penasaran, bertanya apakah data itu dikumpulkan saat ia sudah dalam mode rambut putih.
Elanis menjelaskan bahwa setiap kali Arthur bertarung, kecepatannya meningkat hingga 5 kali lipat. Namun, ketika ia memasuki mode asimilasi, kecepatannya tak lagi bisa diukur. Terlalu cepat, bahkan untuk sistem Elanis. Setelah latihan perkenalan selesai, Arthur mengantar Putri Catelyn kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan, ia menanyakan kabar Curtis, kakak Catelyn. Catelyn menjelaskan bahwa Curtis kini menjadi asisten instruktur di Akademi Lanceler dan sangat senang karena akhirnya diizinkan ayah mereka untuk meninggalkan kastil, meski tetap dalam pengawasan. Berbeda dengan sang kakak, Catelyn masih tinggal di kastil dan mengaku sedikit kecewa karena ayahnya masih memperlakukannya seperti anak kecil. Arthur sempat mengira Catelyn dulunya pendiam, namun kini ia melihat perubahan. Catelyn dengan malu mengakui bahwa ia memaksa atasannya agar bisa menjadi rekan sparring Arthur. Lalu wajahnya memerah karena telah mengungkapkan hal itu secara tidak sengaja. Arthur pun menggoda untuk mencairkan suasana. Dalam hati, ia memahami bahwa Catelyn dulu tampak angkuh. Padahal sebenarnya, ia hanya gadis penyendiri yang dibebani banyak hal sejak kecil. Karena langkah kaki Arthur sangat tenang, Catelyn sempat mengira Arthur tertinggal. Ia menegurnya, lalu mereka berbicara soal etiket bangsawan. Bagaimana sejak kecil ia dan Curtis diajarkan cara berjalan yang berwibawa. Arthur pun mengakui bahwa langkah Catelyn hampir sehalus dirinya. Catelyn kemudian menanyakan tentang adik Arthur, Eli. Arthur pun bercerita singkat dan berjanji akan memperkenalkan mereka suatu saat nanti. Dalam obrolan santai itu, Arthur juga menanyakan tentang Hester yang baru dikenalnya. Catelyn menjelaskan bahwa Hester bukan penjaga barunya dan memang tidak ikut serta saat mereka bersekolah dulu. Hester, Boone, dan Camus merupakan 3 elder dari kerajaan masing-masing yang pernah bertempur bersama dalam perang besar antara manusia dan elf. Mereka kini rutin hadir dalam pertemuan 3 ras dan sering berlatih bersama. Itulah sebabnya koordinasi mereka saat sparring terlihat begitu solid. Akhirnya mereka tiba di kediaman Catelyn. Sang putri menjelaskan bahwa dirinya selalu dijaga oleh pengawal pilihan ayahnya, bahkan diberikan sebuah kalung khusus. Arthur langsung mengenali bahwa kalung itu terbuat dari esensi ponyquilm yang langka. Bahan yang sama seperti yang ia berikan pada ibu dan adiknya dulu. Catelyn pun terkejut karena hanya sedikit orang yang bisa mengenali bahan rahasia buatan ahli artefak Gideon hanya dengan sekali lihat. Catelyn mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Arthur karena telah menemaninya sampai ke tempat ini. Jika bukan karena Arthur, Hester pasti akan memaksa ikut. Arthur hanya tersenyum dan berkata bahwa itu bukan masalah karena dia juga memiliki urusan yang harus diselesaikan di sini. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Catelyn yang telah membantunya berlatih. Keduanya pun bersiap untuk berlatih bersama dan menjadi lebih kuat. Sementara itu, di penjara, Mika tampak bosan setelah membaca buku dan akhirnya tertidur. Arthur datang menjenguk dan mereka berbincang cukup lama. Arthur merasa bersalah karena tak bisa membantu Mika lebih banyak, tapi ia meyakini bahwa sebelum kebebasan itu datang, semuanya harus ditangani dengan hati-hati. Ia pun menceritakan bahwa ia sedang fokus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Mika lalu memberi saran tentang sihir gravitasi, meski penjelasannya sangat membingungkan. Sebelum pergi, Arthur mengatakan bahwa Komandan Virion akan segera mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk membebaskan Mika. Mika pun menyuruh Arthur untuk tidak khawatir dan fokus pada apa yang harus dia lakukan. Ia hanya ingin segera keluar dari penjara dan sangat kesal karena di sana dia bahkan tak bisa menggunakan sihir sedikit pun. Arthur kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ia merasa tak bisa menolong siapapun dalam keadaannya saat ini. Bahkan tanpa bantuan Rimert, ia mungkin sudah tak bertahan. Ia bertanya pada Sylvie apakah ia sudah cukup beristirahat. Sylvie menjawab bahwa tubuhnya mulai pulih seperti biasa, lalu menanyakan tentang tanduk yang dibawa Arthur. Arthur menjelaskan bahwa tanduk itu mengandung banyak mana, dan informasi dari Cerys bisa dipercaya. Cerys bisa saja membunuh mereka, tapi tidak melakukannya. Arthur pun merenung akan ketidakberdayaannya saat berhadapan dengan Cerys dan menyadari bahwa tanpa kemunculan Cerys,
ia mungkin takkan bisa mengalahkan Uto. Sylvie menduga kekuatan mereka berdua bukan satu-satunya yang meningkat. Musuh pun bertambah kuat seiring waktu. Ia menyarankan Arthur bisa mencapai tahap inti mana putih jika menyerap semua mana dalam tanduk Uto. Karena Arthur memiliki 2 tanduk, ia pun memberikan 1 pada Sylvie agar menyerapnya juga. Ini dianggap penting karena proses awakening Sylvie belum selesai dan mengekstrak mana dari monster hanya membuatnya lelah terus-menerus. Namun Sylvie mengaku enggan terburu-buru menyelesaikan awakeningnya karena takut setelah menjadi Ashura sepenuhnya, ia tak lagi bisa membantu Arthur. Ia khawatir akan kesulitan menyembunyikan jati dirinya. Arthur memahami kekhawatiran itu, tapi ia tak ingin kejadian seperti di pertempuran terakhir, di mana Sylvie nyaris mati, terulang lagi. Ia yakin mereka bisa melalui semua itu bersama. Keduanya pun mulai berkonsentrasi untuk mengekstrak mana dari tanduk. Awalnya Arthur tak merasakan apa-apa, berbeda dengan Sylvie yang langsung bereaksi. Saat mencoba lebih dalam, Arthur dikejutkan oleh kloret di tangannya yang tiba-tiba menyerap energi dari tanduk tanpa izin. Ia merasa benda itu justru menyusahkan dan berpikir bahwa senjata kuno mungkin lebih berguna daripada kloret tersebut saat ini. Pertarungan dimulai antara Fleer Ambrose dan Gray. Setelah saling mengamati, Fleer bergerak lebih dulu dengan serangan cepat menggunakan pedangnya. Meskipun Gray berhasil menghindar, ia kagum pada kemampuan Fleer mengalirkan aura ki secara konsisten. Gray sadar Fleer mungkin bangsawan, tapi penguasaan ki-nya adalah hasil kerja keras. Fleer terus menyerang tanpa henti, namun Gray yang gesit berhasil menghindar sambil menghemat energinya. Meskipun tekanan besar terus datang, Gray menemukan celah dan melancarkan satu serangan tajam yang membuat Fleer tersungkur. Pengawas pun menghentikan pertandingan. Fleer marah dan merasa dirinya lah yang harusnya menang. Tapi pengawas menegaskan bahwa ini bukan soal menang atau kalah, melainkan ujian kemampuan. Bahkan Manhawk menambahkan bahwa Fleer tidak berhasil menyentuh Gray selama 1 menit 8 detik. Fleer, yang kesal, melemparkan pedangnya dan meninggalkan arena. Sementara itu, Gray dengan tenang menunjukkan pada semua orang bahwa dia bukan bocah yang bisa diremehkan. Keesokan harinya di kantin, Gray sedang sarapan sendirian ketika Nico dan Cecilia datang menghampiri. Mereka kini juga bersekolah di akademi yang sama. Gray menanyakan soal jimat pemberian Nico, dan Cecilia mengaku alat itu sangat berguna saat tes, membuat nilainya tetap berada di batas aman. Niso dengan bangga menyatakan keyakinannya akan keberhasilan alat tersebut. Gray dalam hati mengagumi keteguhan Nico, yang sejak dulu selalu berusaha menolong Cecilia, dan juga mendorong Gray untuk bangkit setelah kematian Bu Wilbeck. Gray menyarankan mereka berdua untuk pindah ke sekolah biasa saja, karena menurutnya sekolah militer terlalu berbahaya. Namun, Nico dengan semangat menolak dan berkata bahwa mereka akan selalu bersama. Tempat ini bukan hanya untuk Gray, tetapi juga memberi banyak peluang bagi mereka, terutama di bidang teknik. Cecilia pun setuju. Akhirnya, Gray tak memaksa lagi, namun mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati karena masih ada ancaman yang belum terungkap, terutama terhadap Cecilia. Nico menenangkan Gray, menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Sambil menunggu waktu, ia berencana menciptakan alat penahan ki yang lebih stabil untuk Cecilia. Setelah selesai makan dan berdebat sedikit, mereka bertiga berjalan menuju papan pengumuman sambil membahas pembagian divisi di masing-masing departemen. Di departemen teknik tempat Nico berada, para kadet dibagi berdasarkan kecerdasan dan kapasitas ki mereka, karena tugas mereka menuntut penciptaan alat berbasis ki, berbeda dengan Departemen Bela Diri yang memiliki 5 divisi dengan persyaratan yang sangat berat. Cecilia penasaran mengapa begitu rumit, namun Nico hanya berharap agar Gray dan Cecilia bisa berada di divisi yang sama, supaya Gray bisa menjaga Cecilia dari gangguan. Saat tiba di papan pengumuman, mereka harus berdesakan dengan kerumunan siswa lain. Setelah berhasil melihat hasilnya, Nico tercatat di divisi 1 kelas 1, peringkat tertinggi di Departemen Teknik. Cecilia berada di divisi 2, kelas 4. Namun Gray belum menemukan namanya, sampai akhirnya ia sadar bahwa dirinya hanya berada di divisi 4 kelas 1.
Kesadaran itu membuat Gray sadar bahwa jalannya menuju puncak dan membalas dendam atas kematian Bu Wilbeck akan jauh lebih sulit dari yang ia kira. Tiba-tiba Arthur terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi tentang masa lalunya sebagai Gray. Sylvie yang khawatir menanyakan keadaannya karena selama tidur Arthur terus mengigau dan bergerak tak tenang. Arthur meyakinkan Sylvie untuk tidak terlalu khawatir dan menyuruhnya fokus pada pemulihan diri. Sementara ia sendiri akan melanjutkan latihannya. Tapi Sylvie tahu Arthur sedang memendam sesuatu, dan itu membuatnya sedih. Arthur pun pergi menuju ruang latihan untuk bertemu dengan Komandan Virion. Dalam perjalanan, ia terus bertanya-tanya mengapa akhir-akhir ini ia sering memimpikan kehidupannya sebagai Gray. Melihat Arthur begitu serius, Virion pun bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Arthur hanya menjawab bahwa ia penasaran apakah latihan ini benar-benar akan meningkatkan kemampuan sihirnya. Virion meyakinkan Arthur bahwa Nona Elanis tahu persis apa yang ia lakukan. Arthur pun bertanya, kenapa Virion sampai mengirim pelayan pribadinya untuk membantunya. Virion menjelaskan bahwa setelah Elanis menyelesaikan tugasnya di perbatasan selatan Eleanor, ia menemukan bahwa Elanis memiliki kemampuan Deviant Magic yang luar biasa. Elanis bisa melihat titik lemah dalam aliran mana seseorang, membantu para Lances mengenali kekurangan mereka dengan cepat, dan meningkatkan kemampuan mereka secara efisien. Keberadaan Elanis bukan sekadar demi citra Virion, tapi untuk memastikan latihan Arthur benar-benar efektif. Arthur sempat merasa Elanis hanya dikirim untuk menjaga reputasi Virion, namun Elanis segera menyerahkan jadwal latihan khusus yang telah ia susun. Ia menegaskan bahwa tugasnya bukan hanya memperbaiki nama sang komandan, tapi juga berkontribusi langsung dalam perkembangan para Lances. Arthur membaca jadwal tersebut. 2 minggu pertama fokus pada penguatan aliran mana dalam tubuh dan kecepatan rapalan mantra, khususnya untuk elemen-elemen sihir yang bukan keahliannya. Saat Arthur mempertanyakan, apakah ini waktu yang tepat untuk latihan? Elanis menjawab dengan tenang bahwa tujuan utama Arthur adalah membenamkan diri dalam berbagai skenario pertarungan lintas elemen. Dan waktu inilah yang paling tepat untuk itu. Latihan intensif Arthur bersama Elanis pun dimulai dengan fokus utama memperkuat elemen terlemah yang ia miliki. Tujuannya adalah agar Arthur dapat secara naluriah memilih elemen terbaik dalam berbagai situasi pertarungan di masa depan. Arthur menyetujui pendekatan ini meskipun masih menyimpan keraguan. Elanis memahami itu, lalu menjelaskan bahwa salah satu kelemahan Arthur adalah gaya bertarungnya yang terlalu kaku dan monoton. Selama ini, Arthur memaksa diri melatih elemen terlemah tanpa memperhatikan keseimbangan hingga membuat elemen terkuatnya ikut terhambat. Elanis pun ingin memperkenalkan konsep ketidakpastian ke dalam latihan Arthur. Untuk itu, ia mengatur sesi pertarungan melawan 4 partner yang bergantian dalam waktu acak. Dan setiap pergantian, Arthur akan dilarang menggunakan satu elemen. Ini dimaksudkan agar tubuh dan naluri Arthur bisa beradaptasi dalam kondisi yang benar-benar baru. Virion pun menambahkan bahwa latihan seperti ini juga diberikan kepada para Lances lainnya dan menyemangati Arthur untuk tidak menyerah. Saat Arthur bertanya siapa lawan pertamanya, tiba-tiba ia diserang sihir tanah secara tiba-tiba dan terlempar ke udara. Boone, partner latihannya, muncul sambil menyapa dengan gaya khasnya. Arthur segera menyerang balik dengan elemen api dan petir, tapi Elanis langsung melarang penggunaan elemen Deviant, membuat Arthur sadar betapa terkontrolnya skenario ini. Saat bertarung, kaki Arthur tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah, jebakan cerdas dari Boone. Gerakannya terkunci, dan Boone menembakkan peluru sihir tanah tepat ke arahnya. Namun Arthur mampu membalik keadaan. Ia meniru taktik Boone dengan menggunakan sihir es, membekukan kaki lawannya, lalu menembakkan bilah es. Tindakan itu membuat Hester dan Camus terkejut melihat kecepatan adaptasi Arthur. Boone pun tak tinggal diam, menciptakan tembok-tembok tanah sebagai perisai, lalu menyerang dengan meluncur di atas papan tanah. Arthur menyadari keterampilan luar biasa Boone dalam sihir tanah. Serangan sihir anginnya pun dengan mudah ditangkis oleh tameng tanah Boone. Melihat perkembangan Arthur, Emily menyarankan agar batasan latihannya ditingkatkan, karena Arthur mulai terlalu cepat beradaptasi. Arthur kembali menyerang dengan sihir es dan menembus tameng tanah Boone.
Tapi itu hanyalah jebakan. Boone sengaja membiarkannya agar bisa memerangkap Arthur dalam kubah tanah. Namun Arthur sudah belajar dari kesalahan. Ia memanipulasi tanah di bawahnya dan menciptakan pilar yang mengangkat tubuhnya tinggi, menghindari jebakan Boone. Namun belum sempat bernapas lega, serangan api biru mendadak melesat dari samping. Arthur berhasil menetralkannya dengan sihir api yang sepadan, menunjukkan ketajaman instingnya. Ternyata Hester telah masuk sebagai penantang baru di interval kedua, dan Arthur kini dilarang menggunakan elemen air. Tanpa kemampuan rimnya, Arthur tak bisa membaca fluktuasi mana dari sihir Hester. Tantangan yang akan menguji batas barunya lebih jauh lagi. Meski kemampuan rimeh miliknya masih belum bisa digunakan secara penuh, Arthur mulai menunjukkan kemajuan dalam pertarungan. Ia kini bisa merasakan samar-samar bahaya dari serangan yang diarahkan padanya. Hester meluncurkan api biru ke arah pilar tanah tempat Arthur berpijak. Namun jelas bahwa serangan itu bukan untuk menyerang langsung, melainkan untuk menghilangkan jejak lewat kabut tebal yang menutupi area. Arthur langsung bereaksi, menggunakan sihir angin untuk menyapu kabut tersebut. Namun ketika pandangannya kembali jelas, Hester telah berubah wujud. Sepasang sayap api biru kini membentang di punggungnya. Arthur melesat untuk menyerang, tetapi sayap itu menangkis serangannya dengan sempurna. Saat itulah, Hester lenyap dari pandangan dan sebuah bola api biru yang besar tiba-tiba menghantam ke arah wajah Arthur dari atas. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh Hester, membuat Camus dan Boone menyadari bahwa Hester sama sekali tak menahan diri dalam sparring kali ini. Bahkan Camus sempat hampir terkena serangan yang sama. Arthur pun terus menghindar dan menangkis, namun kesulitan menemukan posisi Hester karena terlalu fokus bertahan. Menyadari keadaan yang tak menguntungkan, Arthur memutuskan untuk meniru teknik Boone. Ia memanipulasi tanah menjadi pilar-pilar tajam untuk menghalangi lintasan bola-bola api biru. Melihat teknik itu, Boone sangat terkejut karena bentuk dan gerakannya benar-benar menyerupai miliknya. Elanis pun berkomentar bahwa Arthur tampaknya belajar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun bola-bola api biru masih terus berdatangan, dan akhirnya pertahanan tanah milik Arthur mulai runtuh. Ia melindungi dirinya dengan zirah tanah, tetapi sadar bahwa dia harus mulai melatih akurasi dan ketepatan dalam mengatur sihir Earth Magic miliknya. Ketika tekanan makin besar, Arthur pun mencoba berpikir seperti Hester. Apa yang akan dilakukan Hester di posisi seperti ini? Setelah merenung sejenak, Arthur mulai frustrasi. Ia pun menghancurkan bola-bola api itu dengan sihir angin secara membabi buta. Emily sempat bertanya pada Elanis, apakah sebaiknya kemampuan sihir air dan es Arthur dibatasi saja? Tapi Camus berpendapat tidak perlu, karena kondisi sulit justru akan mempercepat adaptasi Arthur terhadap tekanan. Puncaknya, Arthur akhirnya memilih menerima semua serangan sekaligus, dan secara mengejutkan berhasil menetralkannya dengan kemampuan khususnya. Ia tahu bahwa Hester adalah petarung berpengalaman yang tak akan memberinya celah. Namun dari situlah Arthur menyadari kelemahan para penyihir multi-elemen seperti dirinya. Mereka sering membuang waktu untuk memilih elemen mana yang akan dipakai. Saat Hester menyerang dari depan, Arthur dengan cerdik melunakkan tanah dan menyelam ke bawah permukaan, lalu muncul di belakang Hester. Ia langsung meluncurkan serangan petir yang meledak dahsyat. Boone sampai harus menciptakan dinding pelindung agar tak terkena dampaknya. Ketika debu menghilang, Hester terlihat tergeletak di lantai, namun terlindungi oleh alat pelindung yang dibuat dari sisik Ponic Wim buatan Emily, yang sukses aktif dan menyelamatkan Hester dari cedera serius. Emily pun tersenyum puas. Tak lama, Virion, Gideon, dan adik Arthur, Ellie, muncul sambil membawa Sylvie. Setelah bertegur sapa, Boone menyadari bahwa dirinya tidak mendapatkan alat pelindung dari sisik Ponic Wim seperti Hester. Rupanya, Boone terlalu bersemangat dan langsung terjun ke pertempuran tanpa pikir panjang. Kedua saudara itu pun bercanda, mencairkan suasana setelah sesi pelatihan intens tersebut. Namun ternyata, kehadiran Virion dan Gideon di tempat tersebut memiliki maksud tertentu. Menyadari hal itu, seluruh orang yang ada di sana pun perlahan keluar satu persatu, meninggalkan Virion, Eli, dan Arthur di ruangan itu. Virion kemudian membuka pembicaraan, mengatakan bahwa
Arthur pasti sudah mendengar mengenai permasalahan pengiriman suplai dari Black Band menuju titik The Wall. Mereka telah menempatkan para pejuang terbaik sebagai pengawal dalam misi tersebut. Memang, pengawalan itu berhasil memperlambat serangan musuh untuk sementara waktu. Namun belakangan ini, sebuah penyerangan besar terjadi dan menimbulkan akibat yang buruk. Yang diserang ternyata adalah kelompok yang sudah sangat dikenal oleh Arthur, Twin Horns. Di kelompok inilah orang tua Arthur bertugas sebagai pengawal. Mendengar hal itu, dan setelah mengingat informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Komandan Vidan, Arthur pun segera bergegas menuju tempat ayah dan ibunya berada. Dalam perjalanan, Sylvie bertanya apakah Arthur sedang mengkhawatirkan keadaan orang tuanya. Arthur, yang tampak cemas dan galau, akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Sylvie. Ia mengakui bahwa ada alasan kuat yang membuatnya sangat tidak ingin kedua orang tuanya terlibat langsung dalam peperangan ini. Sylvie pun mencoba menenangkan Arthur. Ia mengingatkan bahwa terkadang ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk Arthur. Arthur setuju, namun ia tetap merasa tidak tenang. Yang membuatnya benar-benar gusar adalah kenyataan bahwa kedua orang tuanya baru saja berangkat beberapa minggu lalu. Namun kini sudah terlibat dalam pertempuran sengit dan dalam kondisi terdesak. Secepat inikah perang ini berkembang? Pikir Arthur. Siapa sebenarnya yang menyerang rute suplai itu? Apakah para pemberontak atau mungkin kelompok dari Alakria? Namun menurut Arthur, rasanya mustahil jika pelakunya adalah Alakria, karena seharusnya mereka tidak mungkin bisa menyelinap ke dalam wilayah The Wall. Tapi bisa jadi, pihak Bijatun tidak mengetahui sudah berapa lama musuh memanfaatkan gerbang teleportasi di wilayah Daf. Mungkin cakupan pengaruh dan operasi musuh jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Medan yang memisahkan Black Band dan The Wall adalah lahan terbuka, tempat yang sangat ideal untuk serangan penyergapan. Menurut Arthur, daripada memperlemah pertahanan di The Wall, bisa jadi musuh lebih memilih menyusupkan mata-mata ke rute suplai tersebut. Lamunan Arthur terpecah saat Hester tiba-tiba bertanya. Arthur pun tersadar, lalu menyahut bahwa ia tidak menyangka Hester dan Putri Catelyn akan ikut dalam perjalanan yang menurutnya tidak menarik ini. Catelyn menjawab bahwa sebagai anggota kerajaan, ia merasa kehadirannya bisa membantu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu di kemudian hari. Selain itu, ia sangat tidak suka melihat rakyatnya harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk memastikan suplai dasar tetap aman. Hester sendiri penasaran bagaimana pihak Alakria bisa bersembunyi. Menurutnya, di wilayah terbuka seperti itu, seharusnya para penjaga bisa dengan mudah melihat kehadiran mereka. Arthur menduga mereka mungkin menyerang bersamaan dengan gerombolan bismutan, sehingga sulit dibedakan. Catelyn yang juga tertarik kemudian bertanya, mengapa tidak mengerahkan lebih banyak pasukan ke Black Band dan The Wall untuk melindungi jalur suplai? Gideon menjawab bahwa jumlah pasukan yang tersedia tidak mencukupi. Bahkan Komandan Firion sampai berharap agar Gideon dapat menciptakan alat ajaib untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Gideon sendiri justru berharap pada bocah ajaib yang berdiri di sampingnya saat ini, Arthur. Menurut Gideon, pasti Arthur memiliki ide brilian untuk situasi seperti ini. Arthur, meski belum menjelaskan secara rinci, mengatakan bahwa kondisi wilayah terbuka ini sebenarnya bisa memberikan keuntungan, tergantung bagaimana mereka memanfaatkannya. Tiba-tiba, kereta yang mereka tumpangi berhenti mendadak, mengejutkan semua penumpang. Hester segera bertanya kepada kusir apa yang terjadi. Ternyata mereka telah tiba di tempat tujuan. Namun, binatang buas penarik kereta tampak gentar karena pemandangan mengerikan di depan mereka. Mayat-mayat bis buas berserakan di sana. Arthur dan rombongan segera memasuki tenda utama untuk melihat kondisi para prajurit yang telah berjuang keras menjaga suplai tersebut. Terlihat banyak prajurit yang terluka sedang dirawat oleh tim medis. Putri Catelyn merasa sangat sedih melihat begitu banyak korban hanya karena bertugas menjaga suplai dasar. Arthur kemudian menemukan ayah dan ibunya yang telah kembali bergabung dengan Twin Horns. Nada bicara Arthur menunjukkan kekhawatannya yang mendalam. Ibunya pun mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan tak satu pun anggota Twin Horns mengalami luka serius.
Mereka menjelaskan bahwa kelompok Alakria menyergap setelah ayah Arthur, Reynold, bertugas sebagai pengintai di barisan depan. Meski tidak berhasil membunuh para alak bajingan itu, mereka setidaknya berhasil menahan dan mengalahkan bis-bis buas yang menyerang. Reynold lalu bertanya pada Arthur, "Mengapa kau bisa berada di sini sekarang? Jika kau hanya datang untuk mengkhawatirkan kami, maka biarlah kau tahu, keadaan kami baik-baik saja." Putri Catelyn menjawab kekhawatiran ayah Arthur dengan menjelaskan bahwa saat ini para dewan sudah menjadikan rute suplai sebagai prioritas utama. Kehadiran Tuan Gideon juga bukan tanpa alasan. Ia ditugaskan untuk mengevaluasi rute yang telah dilewati dan turut berkontribusi dalam menciptakan solusi atas banyaknya korban dan gangguan distribusi suplai. Reynold pun mulai memahami bahwa anaknya kini telah menjadi sosok penting bagi seluruh benua. Helen kemudian meminta suaminya memanfaatkan momen ini untuk berbicara langsung dengan Arthur. Sementara itu, EE tetap tinggal di tenda untuk memulihkan Helen dan yang lain. Dan Sylvie memilih menunggu karena merasa Arthur butuh waktu khusus bersama ayahnya. Arthur tersenyum melihat sikap Sylvie yang makin dewasa dan pengertian. Saat pembicaraan dimulai, Reynold memuji putranya dan menegaskan bahwa dirinya bangga. Ia berusaha menenangkan Arthur yang masih tampak khawatir, meyakinkan bahwa mereka berada dalam kelompok Queen Honor yang kuat dan saling menjaga satu sama lain. Namun, kekhawatiran Arthur bukan tanpa alasan, sebab banyak pejuang kuat pun tetap gugur di medan perang. Untuk mengalihkan pembicaraan, Reynold menanyakan kabar Illy. Arthur menjelaskan bahwa Komandan Virion telah meyakinkan Illy bahwa tak ada korban dari kelompok Twin Horn, dan kini adiknya itu bisa kembali fokus berlatih. Bahkan, Illy telah menunjukkan kemampuannya menggunakan busur dan berniat bergabung dengan Akademi Sihir, seperti anak-anak lain. Reynold bisa memahami kebosanan Illy yang hidup dalam bayang-bayang kakaknya, yang kini menjadi Laskastar muda berbakat. Ia hanya berharap Illy bisa menikmati prosesnya sendiri dan berkembang sesuai waktunya. Arthur pun bertanya kapan ayah dan ibunya akan kembali mengunjungi Illy. Reynold mengungkapkan keinginannya untuk pulang, namun situasi perang yang kian genting membuat keberadaan mereka di medan penting tidak bisa ditinggalkan. Setelah percakapan hangat itu, mereka akhirnya berpisah untuk kembali menjalankan tugas masing-masing. Dalam hati, Arthur meneguhkan tekad untuk membuat rencananya berhasil, demi masa depan kedua orang tuanya, Illy dan juga kelompok Twin Horn. Setelah menempuh perjalanan melelahkan, rombongan akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Tuan Gideon segera menanyakan rencana Arthur. Arthur menjelaskan bahwa ia hendak menciptakan alat transportasi baru yang memanfaatkan batu kombustium, batu yang sebelumnya ia sebut mirip dengan batu bara, sebagai sumber tenaganya. Alat itu bukan sekadar alat, melainkan kendaraan besar yang bisa melaju di darat seperti kapal, yang ia sebut kereta. Arthur pun menyerahkan cetak biru rancangan kereta tersebut pada Gideon. Begitu melihat sketsa dan rancangannya, mata Gideon membelalak. Ia terkejut dan sekaligus sangat gembira. Kereta ini bukan hanya akan menyelesaikan masalah suplai, tapi juga bisa menjadi penghubung antar wilayah dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dari cetak biru itu, lahirlah berbagai ide dan kemungkinan baru yang membuat Gideon dan timnya dipenuhi semangat. Kereta ini bisa jadi jawaban dari berbagai permasalahan logistik yang selama ini menelan banyak korban. Arthur merasa senang karena idenya untuk proyek besar bisa mengubah sejarah. Ia meminta Gideon untuk terus terlibat dan tidak pensiun, karena Gideonlah yang akan bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Meski heran, Gideon menerima tanggung jawab tersebut setelah Arthur menjelaskan bahwa akan lebih mudah mendapat dukungan dewan jika ide itu disuarakan oleh artifisial terbaik sepertinya. Semangat, Gideon segera kembali ke lab untuk menyusun proposal. Tak lama, Putri Catelyn mengejutkan semua orang dengan mengusulkan agar mereka menginap di kota Blackband malam ini. Meski sempat membuat Arthur dan Hester salah paham, sang putri segera menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengajak mereka menghabiskan malam di kota sebelum latihan intensif dimulai besok. Ia bahkan menyarankan makan malam bersama jika mereka enggan menginap. Sikap inisiatif dan ceria Catelyn membuat Arthur dan Sylvie tertawa, sesuatu yang jarang mereka lihat darinya.
Arthur pun menyerahkan keputusan kepada Hester, sambil menggoda bahwa mereka bisa minum-minum hingga larut malam jika ditraktir olehnya. Hester setuju, asal sang jenderal yang mentraktir. Arthur menyanggupi dengan bercanda akan mentraktir sampai mereka mabuk seperti bunuh diri. Dalam hati, Hester terkejut, namun juga bahagia melihat Catelyn begitu hidup malam ini, jauh dari wajah dingin yang biasa ia tunjukkan. Setelah makan malam, Arthur dan Hester melanjutkan minum di sebuah kedai. Arthur heran karena Catelyn tak ikut. Hester menjelaskan bahwa sang putri sedang menyusun proposal untuk bangsawan demi mendukung proyek kereta Arthur, meski bisa jadi ia kesal karena candaan Arthur sebelumnya. Meski khawatir, Hester berharap Arthur tetap bersikap jahil seperti biasanya karena hanya Arthur yang mampu membuat Catelyn terbuka. Hester, yang telah menjaga Catelyn selama 15 tahun, merasa bersyukur sang putri memiliki teman seperti Arthur. Kepribadian Catelyn yang tertutup membuatnya sulit berteman. Arthur memuji Hester sebagai penjaga yang luar biasa dan yakin bahwa Hester sangat berpengaruh dalam menjadikan Catelyn hebat. Namun, Hester dengan rendah hati menjawab bahwa Catelyn dan Jasmine bisa menjadi hebat karena kekuatan mereka sendiri. Hester penasaran bagaimana Arthur bisa begitu akrab dengan keluarga Flamsworth. Ia terkejut mengetahui bahwa orang tua Arthur pernah tergabung dalam kelompok Twinhorn bersama Jasmine. Namun, Arthur menjelaskan bahwa hubungannya dengan Jasmine bukan hanya karena itu. Dulu, Jasmine juga pernah menjadi penjaganya saat ia masih seorang pemburu. Walau tak tahu banyak tentang keluarga Flamsworth, Arthur yakin tidak semua anggotanya buruk. Hester lalu menceritakan bahwa Jasmine adalah anak dari adik laki-lakinya. Ia adalah anak baik yang tak pernah mengeluh, meski sering diperlakukan tak adil oleh keluarganya. Ayah Jasmine, yang punya harga diri tinggi sebagai penyihir api, berharap Jasmine menjadi dual elementalis. Tapi saat diketahui Jasmine hanya berbakat pada elemen angin, ia langsung diusir dari keluarga. Hester merasa bersalah karena tak bisa melindungi keponakannya, terutama setelah Jasmine terbangkitkan. Meski begitu, ia lega karena Jasmine kini punya seseorang yang bisa ia andalkan. Dalam keadaan mabuk, Hester memperingatkan Arthur agar tak menyakiti adiknya, meski sifat Trodius sangat buruk. Arthur hanya tersenyum karena ia memang tak berniat menggantikan Jasmine dalam perjuangannya. Ia lalu bertanya soal kondisi Trodius sekarang. Hester menjawab bahwa adiknya menjadi kapten pasukan utama di wilayah The Wall. Tiba-tiba, seorang gadis datang menghampiri dan bertanya apakah benar Hester adalah Hester Flamsworth yang legendaris. Ia mengaku ayahnya pernah berada di bawah komando Hester. Bersama teman-temannya, gadis itu membujuk Hester untuk bercerita dengan imbalan minuman. Awalnya Hester menolak, tapi Arthur menyela dan memberi izin sebagai jenderal karena mereka sedang tak bertugas. Dalam hati, Arthur tahu Hester layak bersantai sejenak, apalagi keadaan aman, karena dirinya tetap mengawasi. Tindakan Arthur itu ternyata bertujuan untuk mengalihkan perhatian, karena jika para gadis tak disibukkan, mereka bisa menyadari keberadaan seorang Lances di tempat itu. Mendengar itu, Hester mengakui bahwa Arthur benar-benar bocah sialan. Seperti kata Komandan Virion. Sylvie pun memuji kelicikan partnernya. Sementara Arthur beralasan ia hanya ingin memberi minuman gratis untuk mentornya tercinta. Namun, karma cepat datang. Beberapa gadis mulai mengenali Arthur sebagai seorang Lances. Untungnya, Putri Catelyn muncul tepat waktu dan menghentikan mereka dengan mengatakan bahwa Arthur sedang tidak bertugas. Reaksi para gadis tentu heboh karena menyadari kedekatan antara seorang Lances dan putri mahkota. Catelyn sendiri senang melihat Hester bisa bersantai. Ia tahu Hester sangat berdedikasi dan jarang mengambil waktu untuk bersenang-senang. Sejak kecil, Hester sudah mengabdi pada keluarga kerajaan dan mulai mengawal Catelyn sejak ia masuk Akademi Sirus. Sejak itu, Catelyn mempercayai Hester sepenuhnya. Arthur kemudian bertanya apakah Curtis juga memiliki pengawal pribadi seperti Hester. Catelyn menjawab bahwa Curtis tak punya pengawal khusus, tapi ditemani oleh Grouder. Mendengar nama Grouder, Sylvie merasa rindu pada singa itu dan menyampaikan perasaannya pada Catelyn, yang ternyata juga merindukan Grouder, tapi tidak pada Curtis. Catelyn mengungkapkan bahwa Curtis terlalu protektif padanya,
karena memang sejak kecil ditanamkan tanggung jawab untuk selalu menjaga adiknya dari segala bahaya. Curtis dulunya selalu memperhatikan Catelyn, mengajaknya keluar saat terlalu lama di perpustakaan, dan diam-diam mengawasinya dari jauh jika dibutuhkan. Namun sejak bergabung dengan Akademi Lancelot, ia mulai menjauh, seolah enggan menerima peran barunya. Catelyn yang menyadari hal itu, meyakinkan Curtis untuk tidak terlalu khawatir padanya. Benar saja, setelah itu Curtis bisa fokus melatih generasi baru di Akademi. Meski senang, Catelyn tetap merasa kesepian. Namun ia ingin membuktikan bahwa dirinya telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Arthur pun menyambut cerita Catelyn dengan senang, terutama karena mentor latihannya ternyata adalah teman dekatnya sendiri. Ia berharap bisa bertemu kembali dengan Curtis dan teman-teman lamanya, termasuk Claire. Namun pertanyaan Arthur tentang Claire membuat Catelyn gugup, karena Claire pernah berpesan agar kondisi dirinya tak diberitahukan kepada Arthur. Catelyn pun memilih mengalihkan perhatian dengan meneguk bir, lalu secara tiba-tiba menarik Arthur untuk berdansa. Meski awalnya canggung karena mengira akan berdansa secara resmi, Catelyn akhirnya menikmati momen itu saat Arthur mengajarinya menari bebas dengan lembut. Sementara itu, di tempat lain, Putri Tessia tiba-tiba melampiaskan emosinya dengan memukuli Darvus tanpa alasan. Di sisi lain, Arthur kembali ke kastil melayang untuk melanjutkan rutinitas latihannya. Emily dan Elanis sibuk menyiapkan alat pemantau fisik Arthur. Meski kagum dengan kerja cepat mereka, Arthur sempat khawatir melihat Emily yang pucat. Namun Emily meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan lebih mementingkan performa alatnya. Tak lama, Komandan Virion datang bersama dua Lances, Lances Farai dan Lances Byron. Lances Farai menyapa murid lamanya, Putri Catelyn, dan memuji kemajuan sang putri. Catelyn mengaku bahwa latihan bersama para master dan Jenderal Arthur membuatnya mendapat banyak pengalaman tempur berharga. Namun, Boone terlihat kesal karena merasa kedatangan mereka mengganggu gilirannya melawan Arthur. Elanis lalu menjelaskan bahwa justru giliran Catelyn yang akan bertanding selanjutnya. Mendengar itu, Lances Farai, yang baru kembali dari misi, memutuskan untuk menggantikan Catelyn sejenak. Ia ingin memanfaatkan waktu luangnya dan melihat kemampuan Lances muda seperti Arthur. Saat pertarungan akan dimulai, Emily memastikan penghalang sudah terpasang. Arthur dan Lances Farai lalu bersiap. Aura mana mereka menyala kuat hingga membuat seluruh ruangan terdiam menyaksikan momen langka ini. Catelyn bisa merasakan betapa luar biasanya kehadiran sang master yang bahkan bisa menggetarkan para Grandmaster. Dalam ketegangan yang penuh antisipasi, Lances Farai pun melesat cepat ke arah Arthur. Lances Farai menciptakan tombak es dalam sekejap dan langsung menyerang Arthur. Dengan refleks luar biasa, Arthur berhasil menghindar dan menjaga jarak, menyadari bahwa setiap sentuhan tombak itu bisa membekukan apapun seketika. Catelyn pun menyadari bahwa satu kali pertarungan melawan masternya jauh lebih berharga daripada puluhan kali latihan biasa. Farai lalu menembakkan puluhan tombak es ke arah Arthur. Dalam mode normalnya, Arthur berusaha menghindari semua serangan tersebut karena satu saja bisa berakibat fatal. Melihat pertarungan itu, Boone baru sadar sejauh mana Arthur selama ini menahan diri. Virion mengonfirmasi bahwa Arthur memang hanya bertarung sungguh-sungguh saat melawan lawan yang sebanding. Cemus juga heran mengapa Arthur belum menggunakan wujud spesialnya Rim. Namun adik Arthur menjelaskan bahwa sang kakak ingin menikmati pertarungan ini lebih lama, karena jarang terlihat sebahagia itu saat bertarung. Lances Farai lalu menciptakan naga es yang mengaum keras hingga membuat seluruh arena bergetar. Ia meluncur ke udara, bersiap melancarkan serangan lanjutan. Catelyn, yang mengenal gurunya, merasa heran karena masternya jarang memperlihatkan kekuatannya sebesar ini. Ia pun memilih mencatat pertarungan itu untuk memperluas wawasannya, bukan sekadar menebak siapa yang menang. Arthur mencoba menyerang dengan sihir udara, namun gagal karena tekanan udara yang menurun akibat suhu dingin. Farai memuji Arthur atas kesadarannya terhadap kelemahan sihirnya sendiri. Farai lalu menyerang dengan bilah-bilah es, namun Arthur mampu bertahan dengan memadukan sihir angin dan api, meningkatkan kekuatannya. Catelyn sempat bingung mengapa Arthur tak langsung mencairkan es dengan sihir apinya. Namun tiba-tiba,
dari balik kobaran api, Arthur menambahkan sihir petir ke dalam serangannya dan menciptakan tombak sihir gabungan. Serangan itu sangat kuat, tapi Farai tetap tenang dan menciptakan perisai sihir untuk menahannya. Terjadilah benturan dahsyat antara dua kekuatan besar. Arthur mulai kelelahan, sementara Farai mengungkapkan wujud transformasinya dibalut dengan zirah es yang kokoh. Ia bersiap untuk ronde selanjutnya. Merespons keseriusan lawannya, Arthur pun mengaktifkan mode rim miliknya. Meski Catelyn sudah pernah melihat bentuk ini, ia tetap merinding melihat kekuatan yang terpancar dari Arthur. Komandan Virion bertanya pada Lances Byron, apakah ia masih yakin bisa mengalahkan Arthur setelah melihat wujud ini? Namun Byron hanya terdiam, tak mampu menjawab. Aura luar biasa dari kedua Lances itu kini meluap-luap, menandakan bahwa pertarungan mereka baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Para penonton mulai curiga karena meski Arthur sedang merapalkan mantra, tak ada serangan sihir yang terlihat. Byron menjelaskan bahwa Arthur sedang menahan mantra milik Lasus Farai sebelum sempat termanifestasi. Hal ini membuat semua orang terkejut, termasuk Virion yang menduga ini terkait dengan wujud Arthur saat ini. Catelyn mulai mendengar suara letupan mana yang saling meniadakan, dan pada saat itulah Arthur sudah melesat ke belakang Lasus Farai, menendangnya dengan sihir petir hitam. Lasus mampu menahan serangan dengan perisai es, dan duel pun berubah menjadi pertarungan jarak dekat menggunakan pedang sihir. Meski pedang es Arthur lebih lemah, keunggulan teknik bertarung membuatnya unggul. Ia terus menciptakan pedang baru setiap kali pedangnya hancur, dan pertarungan pun tampak seperti tarian. Namun pada akhirnya, pedang Arthur hancur dan tangannya dikunci oleh mantra es. Pedang es Lasus pun sampai ke leher Arthur, menandakan kekalahan Arthur. Lasus memuji kemampuan Arthur, dan mengatakan bahwa jika Arthur mampu mempertahankan wujud rimnya lebih lama, ia tak akan bisa menang. Arthur dengan bijak menyebut bahwa wujud itu hanyalah kekuatan pinjaman. Ia mengakui kekuatan sihir esnya masih tertinggal jauh, dan ingin meminta saran dari penonton. Sayangnya mereka sibuk dengan taruhan. Setelah pertarungan, suasana berubah layaknya kelas pelajaran. Elanis membuka sesi diskusi dan meminta masukan. Camus menyarankan agar Arthur mengintegrasikan elemen angin pada tombak petirnya untuk menciptakan rotasi yang memperkuat serangan. Byron menambahkan bahwa lebih efisien mencetak bentuk tombak dari api, lalu melapisinya dengan petir, dan mendemonstrasikan hasilnya. Arthur sangat terbantu dengan masukan itu, meski teringat bahwa ia adalah pembunuh adik Byron, Lucas Wilkes. Lasus juga memberi masukan bahwa sihir Arthur terlalu sering digunakan sebagai pengalihan, bukan serangan utama. Catelyn pun setuju, merasa sihir es Arthur terlalu mudah ditebak. Hal ini membuat Arthur mulai meragukan dirinya sendiri. Namun Lasus menegaskan bahwa kecepatan dan koneksi antar mantra adalah keunggulan Arthur. Meski dalam pertarungan panjang, kelemahannya akan tampak dan membuatnya kalah. Setelah sesi selesai, Emily dan Ellie tampak lega. Saat Ellie pamit, Elanis berkomentar bahwa sifat riang Ellie sangat berbeda dari Arthur, yang disetujui oleh Arthur karena menurutnya Ellie mewarisi sifat ayah, sementara ia mewarisi gabungan dari kedua orang tua. Emily yang kelelahan tertidur, namun Arthur tetap penasaran pada data latihan hari itu, yang menurut Emily sangat kompleks jika dijabarkan. Para Grandmaster begitu penasaran, siapakah sosok yang seimbang untuk menghadapi jenderal muda Arthur? Namun Arthur justru berterima kasih kepada mereka semua. Berkat mereka, ia bisa merasakan simulasi pertarungan sesungguhnya, hal yang sulit didapatkannya selama ini. Ia menundukkan kepala, memberi hormat tertinggi. Minggu demi minggu berlalu. Arthur semakin yakin bahwa keputusannya untuk mundur sejenak adalah keputusan yang tepat. Bersama Sylvie, mereka masih memiliki batasan yang harus dilampaui. Para mentor pun tak henti menantangnya dengan latihan-latihan yang jauh lebih berat dibandingkan semua lawan sebelumnya. Sementara itu, para dewan tengah mendiskusikan proyek kereta api yang sedang Didon kerjakan. Didon menyatakan bahwa kereta ini dapat membawa hingga 20 kali lebih banyak suplai daripada gerbong lama. Namun muncul kekhawatiran, apakah jalur dari Black Band ke The Wall tak akan menjadi sasaran empuk musuh? Gideon pun menjelaskan ancaman itu nyata. Maka dari itu, Arthur mengusulkan solusi, membangun jalur kereta di bawah tanah.
Usulan ini ditanggapi skeptis oleh Raja Glider karena biaya yang sangat besar. Namun Arthur menekankan bahwa proyek ini bukan hanya soal biaya, melainkan solusi untuk 3 krisis sekaligus. Masalah supply, mahalnya biaya pengadaan mana best, dan meningkatnya kemiskinan. Meski sempat disanggah oleh Lord Byron, yang menilai bisnis justru berkembang di masa perang, Arthur menegaskan bahwa rakyat kelas menengah ke bawah justru makin terhimpit. Pajak meningkat, harga barang naik, dan banyak nelayan serta petani kehilangan sumber penghidupan akibat serangan musuh. Raja Alduin pun akhirnya memahami, proyek kereta bawah tanah ini dapat membuka lapangan kerja besar-besaran. Komandan Firon menolak usulan Raja Glider yang ingin menggunakan budak. Ia menjelaskan bahwa proyek ini membutuhkan tenaga ahli, bukan sekadar tenaga murah. Komandan Fit pun menambahkan bahwa proyek ini akan memupuk keterampilan baru dan menjadi fondasi era industri. Gidembo bahkan ingin turun langsung menyaksikan pembangunan dan memastikan upah adil diberikan agar produktivitas meningkat. Akhirnya, proyek kereta bawah tanah pun disetujui secara resmi melalui voting anonim dengan satu kebijakan penting, larangan penggunaan budak. Arthur percaya bahwa Gideon mampu memimpin proyek ini dengan benar. Baginya, inilah langkah pertama menuju revolusi industri yang dulu hanya ia baca di dunia lamanya. Perang tak bisa ia hentikan, namun setidaknya ia bisa membantu mereka yang terlibat di dalamnya. Di Istana Melayang, suasana pagi terlihat damai. Sylvie mengurung diri di kamar, menyerap energi dari tanduk kuto. Para koki sibuk menyiapkan sarapan untuk para dewan, dan anak-anak bermain riang di taman. Sang ratu pun merasa heran dengan ketenangan ini, mengira bahwa para elder, termasuk Arthur, mungkin sedang sakit karena mereka berlatih dengan cara yang lebih lembut dari biasanya. Di ruang latihan, Boone tengah bertarung sengit dengan Putri Catelyn. Mereka saling adu strategi. Tusukan es dari sang putri sempat menggoyahkan Boone, namun ia membalas dengan manipulasi tanah yang nyaris menelan Catelyn. Sang putri pun menciptakan pijakan es untuk menyelamatkan diri. Di pinggir arena, Arthur dan Camus tengah pemanasan. Ellie menggoda kakaknya sambil memberikan handuk, menunjukkan keakraban mereka. Sebelum berduel, Camus meminta Arthur memukul telapak tangannya dengan pukulan sihir angin seperti biasa. Awalnya Arthur bingung, tapi tetap melakukannya. Anehnya, pukulannya kehilangan kekuatan seketika saat hendak menyentuh tangan Camus, seolah meninju lumpur. Arthur pun mencoba berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Dari fenomena ini, Arthur menyimpulkan bahwa Camus menggunakan teknik sihir angin untuk menciptakan tekanan yang menetralkan kekuatan pukulan Arthur. Ia menduga ada semacam ruang vakum bertekanan angin di telapak tangan Camus, yang memperlambat pukulan karena kedua elemen memiliki sifat serupa. Meskipun penjelasannya rumit, Camus mengakui bahwa Arthur telah memahami konsepnya. Dalam hati, Camus kagum sekaligus bertanya-tanya, mengapa bocah seperti Arthur bisa menemukan konsep sederhana yang tak terpikirkan olehnya, meski ia telah lama menguasai berbagai elemen. Ia pun menjelaskan bahwa latihan kali ini, termasuk pertarungan Boone dan Catelyn serta kehadiran para elder, dirancang untuk membuat Arthur terbiasa menghadapi berbagai elemen sekaligus dalam satu pertempuran. Latihan intensif yang dirancang Camus bertujuan untuk membiasakan Arthur bertarung lebih efisien, bukan hanya ofensif. Masalahnya, gaya bertarung Arthur terlalu fokus pada serangan, dan saat dipaksa bertahan, ia cenderung mengandalkan pertahanan spontan yang menguras energi besar. Camus menyadari bahwa pemahaman Arthur terhadap elemen masih dangkal. Angin hanya sebatas bilah tajam dan tornado, tanah hanya dinding atau duri. Ia pun memberi petunjuk. Jika Arthur ingin benar-benar menguasai seluruh elemen, ia harus memahami sifat elemen dari sisi defensif juga, bukan sekadar alat membunuh. Sebagai latihan, Camus meminta Arthur menganalisis duel Boone dan Putri Catelyn. Dari lubang-lubang yang tersisa di arena, Arthur menyadari bahwa para penyihir elemen tanah bisa mengalirkan serangan musuh ke dalam tanah, bukan hanya menahannya. Dengan teknik yang tepat, dampak serangan bisa ditiadakan sepenuhnya. Camus pun menegaskan, Arthur terlalu terbiasa dengan gaya duel 1 lawan 1. Padahal, di medan perang sesungguhnya, pertarungan akan jauh lebih kompleks. Ia meminta Arthur memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin. Setelah latihan,
Arthur kembali ke kamarnya dan disambut Sylvie yang merasa bosan meski proses penyerapannya terhadap tanduk Uto berjalan lancar. Berbeda dengan Arthur yang kesulitan menyerap mana dari tanduk itu. Namun kali ini, saat mencoba lagi, Arthur melihat kilasan ingatan yang aneh, seolah ia masuk ke dalam memori tanduk tersebut. Dalam penglihatan itu, seorang pria tua dari kelompok Karnel Bloodfell, bagian dari pasukan Fritra, bersujud di hadapan Uto, meminta bimbingan. Meski bukan keturunan kuat, leluhurnya telah setia pada Uto. Ia menunjukkan simbol-simbol di punggungnya yang diperoleh lewat keberanian dan penguasaan alami yang disebut sebagai tanda pencapaian. Uto tampak terkesan, namun juga kecewa karena kemampuan bawahannya hanya defensif. Meski begitu, ia tetap mengangkat pria itu sebagai bawahan resminya dan memberinya izin masuk ke Obsidian Vault untuk mendapatkan sebuah emblem. Arthur tersadar dari penglihatan itu, merasakan nyeri di tangannya, akibat Akloret menyerap energi tanduk Uto tanpa izin. Jika ini terus terjadi, Arthur khawatir ia takkan pernah mencapai tingkat inti putih. Ia pun bertanya-tanya, seperti apa bentuk Akloret jika menyerap terus-menerus energi gelap dari tanduk itu, dan berharap Ren tahu apa yang sedang ia lakukan. Sementara itu, Ellie kesal karena bidikannya belum sempurna. Arthur sendiri masih terpaku memikirkan makna crash, simbol, dan emblem yang ia lihat dalam ingatan. Apakah semua orang di Fritra bisa memilikinya, atau hanya orang tertentu seperti Karnal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di benaknya, hingga Ellie menyadarkannya dari lamunan. Kesal karena Arthur tak memperhatikan, Ellie menuntut saran darinya. Namun Arthur, seperti biasa, menjawab dengan bercanda, menyiratkan bahwa waktu bersama sang adik sendiri sudah menjadi alasan yang cukup. Ellie mengungkap bahwa ia membutuhkan syarat tertentu untuk menyempurnakan teknik bertarungnya. Meski sudah mahir menciptakan anak panah dari mana, Arthur merasa heran karena Ellie akhir-akhir ini sangat giat berlatih. Ellie menjelaskan bahwa semua berubah cepat karena perang, dan ia ingin mampu berdiri sendiri jika terjadi sesuatu buruk pada keluarga mereka. Arthur menyadari bahwa Ellie cemas akan keselamatan orang tua mereka dan dirinya sendiri. Ellie ingin lebih dari sekadar diam dan menjadi beban. Jika semua orang yang disayanginya turun ke medan perang, ia pun siap melakukan hal yang sama. Kekeras kepalaan yang mirip antara keduanya membuat Arthur akhirnya memahami niat sang adik, dan ia pun mulai memberi koreksi teknik panah Ellie, menunjukkan sikap kakak yang peduli. Di waktu yang lain, seorang penjaga menyambut kedatangan Komandan Virion dan Arthur di pintu penjara bawah tanah. Di sana mereka bertemu elf berambut hijau bernama Albert Kelver dari keluarga militer yang telah lama melayani keluarga Eralith. Albert mengagumi Arthur dan percaya ia calon kuat penerus takhta kerajaan. Arthur terkejut mendengar itu. Menurut Albert, jika kerajaan tak memiliki putra, maka putri kerajaan akan menikahi pria dari luar garis bangsawan. Namun, Albert segera meluruskan bahwa ia bangga ditugaskan menjaga pintu ini, meski sebelumnya sempat dihukum karena menentang perintah atasannya. Virion berhasil menyelamatkannya dari hukuman berat dan menempatkannya di sini. Setelah masuk lebih dalam, Arthur kembali teringat masa lalunya saat di penjara seperti kriminal. Ia merasa ironis harus sering bertemu dengan mereka yang dulu menghukumnya, bahkan yang berkhianat padanya. Virion pun mengakui, jika itu terserah padanya, ia sudah lama mengurung keluarga Gliders di penjara terdalam. Namun mereka tetap dibutuhkan secara politis, karena kekuatan pengaruh mereka di kalangan manusia, tak seperti keluarga Grace yang lebih lemah. Arthur kemudian bertanya tentang keberadaan Asura bermata tiga. Virion heran dengan sikap santai Arthur terhadap kaum Asura dan menjelaskan bahwa Aldir pernah memberi artefak komunikasi, namun kini sulit dihubungi. Mereka pun mencium bau darah menyengat. Di sana, terlihat seorang penjaga bernama Gentry, tengah menginterogasi para tahanan, termasuk Radias. Bahkan Arthur yang biasanya dingin terhadap para pengkhianat pun mempertanyakan apakah penyiksaan itu layak. Gentry, ahli sihir angin dan suara, menciptakan ilusi untuk memaksa para tahanan bicara, namun mengakui bahwa tahanan tertentu memiliki mental dan fisik yang luar biasa kuat, membuat proses interogasi jauh lebih sulit. Gentry berusaha menghancurkan mental tahanan bernama Uto, seorang retainer kuat,
meski pengurungannya dalam kotak khusus mampu menahan sihirnya. Saat kotak dibuka, Arthur langsung tahu bahwa mental Uto belum hancur. Ketegangan meningkat saat Arthur mengeluarkan tanduk Uto, simbol penting kekuatan yang membuat Uto mengamuk. Namun Arthur tetap tenang dan memprovokasinya, menyuruhnya berpikir tentang penyebab kekalahannya dulu. Uto semakin marah, dan ini justru menjadi bagian dari strategi Arthur, membuat Uto frustrasi dan kehilangan kendali. Gentry kagum karena selama ini belum pernah membuat Uto sekacau itu. Arthur memerintahkan agar Uto dibiarkan dalam kemarahan, karena hal itu akan mengikis egonya perlahan. Virion, meski merasa tidak nyaman dengan ekspresi dingin Arthur, akhirnya tahu bahwa Arthur sendiri yang akan menginterogasi Uto nanti dengan caranya sendiri. Setelah itu, Arthur mulai latihan. Emily memastikan kesiapan Arthur, dan Elanis memberitahu bahwa latihan kali ini adalah skenario 3 lawan 1. Arthur dilarang menggunakan sihir air dan es. Tanpa ragu, Arthur melesat cepat menggunakan sihir angin, mengejutkan semua orang. Ia langsung menyerang Hester dengan tusukan sihir angin dan menjatuhkannya. Namun Catelyn menyergap Arthur dengan sihir air yang dibekukan, membuat kakinya terperangkap es. Arthur segera menghancurkan es dan membalas dengan menjebak kaki Catelyn menggunakan tanah. Catelyn mencoba membekukan tanah lumpur, tapi Arthur sudah melesat hendak memukulnya dengan sihir petir. Sebelum pukulan mengenai Catelyn, Themus menahannya dengan sihir angin. Arthur merasa frustrasi karena serangannya terus digagalkan. Ia ingin menerobos sihir angin itu, tapi menyadari bahwa dalam pertempuran nyata tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia memutuskan untuk bertindak tanpa ragu. Namun justru saat itu, sihir es menghantam punggungnya. Serangan dadakan dari belakang. Setelahnya, giliran Hester melakukan serangan gabungan. Sihir api dan angin yang diarahkan langsung ke Arthur membuat situasi semakin sulit baginya. Pertarungan jadi sangat intens, dan Arthur menyadari bahwa strategi tanpa kekuatan tak cukup untuk menang dalam perang yang sesungguhnya. Serangan Hester yang sangat kuat memaksa Arthur terjebak dalam pusaran angin bercampur api. Keadaan itu mengingatkannya pada pertarungan sebelumnya melawan Utut. Namun kali ini, karena pikirannya tak sepenuhnya fokus, Arthur kesulitan mencari solusi cepat. Oksigen dalam pusaran itu perlahan habis, membuat napasnya sesak. Meskipun semangatnya masih menyala, tubuhnya tak sanggup lagi bertahan, hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Arthur terbangun dalam keadaan lemah, disambut wajah-wajah cemas. Catelyn menyuruhnya tetap beristirahat. Meski Arthur meminta maaf, Catelyn berkata tak masalah baginya, tapi mungkin tidak bagi para tetua. Boone pun menyampaikan kritiknya dengan kesal, menyebut Arthur bertarung seperti anak kecil yang mengamuk, tanpa memedulikan sekelilingnya. Arthur mengakui bahwa ia sudah memahami semua itu. Ia hanya ingin mencari cara tercepat untuk mengatasi kombinasi sihir lawan. Camus menyadari tekanan besar yang sedang dirasakan Arthur. Dalam hatinya, Arthur tahu mereka melihatnya sebagai pemuda jenius yang sedang goyah. Namun, dia sebenarnya membawa ingatan dan kecerdasan seorang raja dari kehidupan sebelumnya. Arthur merasa lemah, karena jika kombinasi sihir sederhana saja belum bisa ia atasi, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi para retainer dan parasite, apalagi melindungi seluruh benua Chaten? Camus memahami beban besar yang dipikul seorang Lensus. Hester menambahkan bahwa Arthur tak sendirian dan seharusnya tak menganggap dirinya satu-satunya penentu nasib benua. Catherine menyarankan agar Arthur belajar mempercayai prajuritnya, karena merekalah yang akan menutupi kekurangannya. Arthur diam sejenak, hingga akhirnya ketenangannya pecah. Ia membalas dingin bahwa tak satu pun dari mereka tahu seperti apa medan tempur melawan retainer atau side. Mereka bahkan belum pernah melihatnya secara langsung. Perang ini sangat berbeda dari yang pernah mereka alami. Bahkan bangsa Ashura pun cemas terhadap gerakan para Fritra. Bagaimana bisa ia mempercayakan semuanya pada prajurit jika dirinya sendiri masih kesulitan bertahan? Ketika Ellie mencoba menenangkannya dengan menyodorkan handuk, Arthur menepisnya dingin dan pergi, membanting pintu ruang latihan. Catelyn terkejut menyadari beban besar yang selama ini Arthur tanggung. Apalagi setelah para dewan sebelumnya menganggap pertempurannya sepele. Boone dan Hon pun merasa bersalah atas kata-kata mereka.
Ellie menjelaskan bahwa kakaknya memang sudah lama terbebani. Bahkan sejak tiba di istana, luka-lukanya lebih banyak dari biasanya. Emily dan para elder akhirnya mengerti alasan Arthur begitu keras berlatih. Mereka pun sepakat untuk membantu murid kesayangan mereka agar tumbuh dan tak memikul semuanya sendirian. Mereka berharap Arthur menyadari bahwa di tengah beban berat yang ia rasakan, sebenarnya ia tidak pernah benar-benar sendiri. Arthur tengah menenangkan diri setelah terpancing emosi. Saat itu, Camus mendatanginya untuk mengajak berbincang santai. Arthur mengira Camus akan membahas kekalahannya saat latihan, tapi ternyata Camus justru membicarakan pidato Arthur sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa beban bukan hanya milik Arthur seorang. Semua orang, baik di dalam maupun luar medan tempur, punya beban masing-masing. Bahkan adik Arthur sudah bicara seperti orang dewasa. Arthur pun menjelaskan bahwa alasannya bertempur adalah untuk melindungi keluarga. Camus mengangguk mengerti. Dorongan melindungi orang tercinta memang kuat, tapi kehilangan mereka juga bisa membuat seseorang kehilangan arah. Arthur terkesan pada ketulusan Camus, lalu bertanya apakah Camus pernah mengalami hal itu. Dengan tenang, Camus mengaku bahwa ia memang pernah mengasingkan diri setelah kehilangan istri dan penglihatannya dalam perang. Arthur terkejut saat mengetahui bahwa selama ini Camus buta. Tak pernah sekalipun ia menyadarinya, bahkan saat mereka berlatih berhari-hari. Camus lalu menjelaskan bahwa meski ia tak bisa melihat dengan mata, ia bisa merasakan sekelilingnya dengan sihir angin, meski tak bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara. Saat Arthur bertanya apakah ia merindukan penglihatannya, Camus menjawab, terkadang iya. Terutama karena hal terakhir yang ia lihat adalah istrinya. Sebelum berpisah, Camus mengingatkan bahwa Arthur masih muda dan menyandang gelar jenderal. Cerita sedih tak cocok untuk saat perang sedang di depan mata. Ia menyuruh Arthur beristirahat dan memperingatkan kalau Arthur mulai segan padanya, maka ia tak segan menghajarnya lebih keras dari sebelumnya. Arthur merasa bukan iba, tapi tertantang. Hebatnya Camus justru membuatnya kagum. Sebelum pergi, Camus berpesan, perang tidak dijalani seorang diri. Ingatan Arthur kemudian melayang pada kehidupannya dulu sebagai Grey. Saat itu, ia merasa sistem akademi sangat korup. Meski ia menang dalam pertarungan, penilaian para juri menyebut teknik bela dirinya bagus, tetapi penggunaan ki-nya buruk. Ia hanya dipindahkan dari kelas 2 ke kelas 1, masih di divisi 3. Padahal, Grey merasa hal itu tak mengubah nasibnya. Yang ia butuhkan adalah pindah divisi, bukan sekadar naik kelas. Namun saat itu, salah satu juri, Nana Vera, tertawa sinis pada keputusan temannya, Dream, sang kepala juri. Vera menentang keras penilaian tersebut. Ia menganggap Grey sangat berbakat dan bahkan satu langkah lebih maju dari murid divisi 1. Vera mengecam sistem yang menahan bocah itu hanya karena tak berasal dari keluarga ternama. Meskipun Dream tetap mempertahankan keputusannya, Vera tetap mendebat dengan argumen bahwa Grey mampu menyamarkan kelemahan level ki-nya dengan kemampuan hebat lainnya. Dream, yang sudah 20 tahun menjadi juri, menuntut rasa hormat atas keputusannya. Vera pun akhirnya berpura-pura menyerah. Namun tiba-tiba, dalam sekejap, tubuhnya berpindah dan berdiri tepat di depan Grey. Dengan mata tajam, Vera menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Jika kau tetap ditempatkan di divisi 3, bagaimana kalau aku sendiri yang jadi mentormu? Apa kau tertarik, bocah? Setelah mengenang masa lalunya sebagai Grey, Arthur tersadar kembali di dunia barunya. Ia mulai mempertanyakan tujuan keberadaannya. Apakah semuanya kebetulan atau takdir? Ia tahu masih banyak hal yang belum terjawab, dan hanya orang-orang seperti Tuan Indrat atau para Ashura yang mungkin punya jawabannya. Namun Arthur menyadari, mereka tak akan mengungkapkan apapun tanpa imbalan. Mungkin jika pihak Jaten menang dalam perang besar ini, Tuan Indrat akan lebih terbuka. Tapi ada satu jalan lain yang lebih pasti. Seperti yang dikatakan Lady Sylvia, jika Arthur berhasil menembus batas inti mana putih, maka kebenaran akan terungkap. Arthur berharap tanduk utuh yang ia miliki bisa mempercepat proses itu. Saat membuka pintu kamarnya, Arthur terkejut melihat aura naga Sylvie meluap tak terkendali. Tubuhnya tampak bertransformasi, bahkan sekilas memperlihatkan bentuk tangan manusia. Setelah sadar dari meditasinya, Sylvie mengaku baik-baik saja.
bahkan merasa sangat sehat. Ternyata mana dari tanduk utuh sangat cocok dengan tubuhnya, berbeda dari Arthur yang masih kesulitan. Meski begitu, latihan intens Arthur tetap menunjukkan hasil. Sylvie bahkan memuji peningkatan kekuatan Arthur. Namun Arthur belum puas. Ia tahu, untuk mendapatkan jawaban, ia harus mencapai inti mana putih. Dengan penuh tekad, ia kembali berlatih. Ia juga bersyukur karena menolak artefak peningkat inti mana dari Virian dulu, yang justru membuatnya lebih berkembang alami melalui latihan, terutama dengan Kodri. Meski latihannya membuat inti mana terus meningkat, ia sadar belum mampu menembus batas kecepatan dan kekuatan seperti Clentiestes. Maka dari itu, Arthur harus mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sihir angin Arthur secara tak sengaja menghantam Mukabo. Singkatnya, Arthur pun berkumpul di ruang latihan bersama para rekan, termasuk adiknya yang cukup berisik. Ellie sempat menyinggung Emily yang terlihat kelelahan. Ternyata karena begadang 2 hari menyiapkan alat pelatihan, berdasarkan data latih Arthur 2 bulan terakhir. Arthur pun berterima kasih, dan Emily sendiri merasa bangga karena bisa belajar banyak. Segera setelah itu, semua orang berkumpul. Boone memberikan tantangan. Siapa yang memiliki kontribusi terendah dalam latihan terakhir ini harus mentraktir minum sampai bangkrut. Nona Elanis pun tak akan menahan kemampuan penuh Arthur kali ini. Pertarungan pun dimulai. Boone menyerang lebih dulu menggunakan tongkat tanah, didukung Kemus dari belakang dengan sihir anginnya. Arthur langsung menyadari bahwa ancaman terbesarnya adalah Catelyn dengan sihir esnya yang bisa membatasi gerakan. Dengan strategi cerdik, Arthur meniru teknik Boone dan menggunakan manipulasi tanah untuk melontarkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi ke arah Catelyn. Gerakannya begitu cepat hingga Catelyn terkejut. Arthur pun menggenggam lengan Catelyn, lalu melemparnya dengan sihir angin, karena sebagian tangannya telah dibekukan oleh Catelyn. Serangan belum berakhir. Kemus meluncurkan pusaran tombak angin. Meski buta, sihirnya tetap presisi dan berbahaya. Arthur menghindar dengan lincah, namun Boone sudah siap mencegat dari depan dengan tongkat sihir tanahnya. Pertarungan latihan ini adalah puncak dari semua pelatihan mereka. Dan bagi Arthur, ini adalah langkah penting menuju inti mana putih, menuju jawaban atas takdirnya di dunia ini. Pertarungan latihan mencapai puncaknya. Arthur melompat menghindari serangan-serangan kolaboratif dari rekan-rekannya yang makin di luar nalar. Belum sempat bernapas, mantra petir Hester sudah menyambar dari satu sisi, diikuti serangan es dari Catelyn dari sisi lain. Dengan cerdik, Arthur menahan es Catelyn dengan sihir api, lalu mengalihkan petir Hester menggunakan elemen air ke arah tanah yang sedang diinjak Boone, mengubah Boone menjadi penghantar alami dan membuatnya kena serangan rekan sendiri. Situasi ini pun membuat mereka sadar. Tampaknya tak ada yang ingin membayar sendiri pesta makan malam nanti. Arthur pun menggoda Catelyn dengan senyuman, menanyakan apakah sang putri juga ingin menghindari tagihan. Catelyn tak tinggal diam. Ia menyerang dengan tombak esnya, namun Arthur menghindar lincah seperti tupai. Baginya, ini bukan soal pesta, melainkan pembuktian bahwa dirinya layak berada di barisan depan. Arthur pun menyedot energi serangan Catelyn dengan sihir angin, lalu menyalurkan kekuatan tombak es itu ke tanah, sesuai teori Kemus tentang manipulasi sihir bumi. Catelyn terkejut, tapi belum sempat bereaksi, serangan petir Arthur mementalkannya ke belakang. Tiba-tiba serangan api biru dari Hester datang dari belakang. Dengan bantuan angin Kemus, api itu jadi makin kuat. Namun Arthur membalas dengan sihir es dan menciptakan kabut tebal. Saat kabut menghilang, Arthur menghilang pula. Boone kesal karena Arthur bergerak terlalu cepat dalam belajarnya. Ternyata Arthur menyelam ke dalam tanah dan muncul di bawah Kemus, menjatuhkannya keras ke tanah. Ia lalu memanfaatkan sihir tanah ala Boone untuk menciptakan pelindung dan menangkis serangan api dari Hester. Meski dalam hal kendali sihir api Hester lebih unggul, tapi Arthur tahu dirinya menang dalam pertarungan jarak dekat. Maka satu pukulan keras berselimut petir pun menghantam perut Hester dan pertarungan pun berakhir. Arthur, sang jenderal muda, berhasil menumbangkan 4 master elemen sekaligus. Emily pun menerima laporan mengejutkan dari alat analisisnya.
Latihan intens 2 bulan di Istana Melayang pun resmi berakhir. Semua berkumpul membahas hasilnya, terutama tentang siapa yang harus membayar makan malam. Bond berusaha membujuk agar biaya ditanggung bersama, tapi Camus mengusulkan voting dan menyalahkan Boone karena kalah pertama dan memicu kekalahan mereka. Semua setuju dan Bond pun harus menerima nasib. Arthur lalu penasaran mengapa Hester mengeluarkan mantra petir yang begitu boros mana. Hester menjawab simpel, ia hanya menggunakannya ketika yakin rekan-rekannya bisa menutupi kelemahannya jika ia gagal. Akhirnya, Emily memulai pengumuman hasil tes. Bersama Elanis, ia telah mencatat kemajuan dan pemanfaatan mana dari semua partisipan. Total 300 orang, mulai dari murid, prajurit, hingga para lances. Data akan terus berkembang karena perang masih berlangsung. Untuk memuaskan rasa penasaran Boone, Emily menampilkan peringkat kekuatannya. Awalnya Boone kecewa karena hanya berada di posisi 93%. Tapi setelah Camus menjelaskan bahwa hanya 7% orang di atasnya, bukan 93% yang lebih hebat, Boone kembali tenang. Camus sendiri berada di posisi 95% dan Hester menduduki posisi tertinggi di antara mereka, 97%. Seperti biasa, Esther kembali memancing emosi Boone. Saat itu, hasil latihan Putri Catelyn tidak bisa diumumkan karena permintaan pribadi sang putri. Catelyn merasa dirinya belum layak dibandingkan dengan para master yang lebih hebat. Sedangkan Jenderal Muda Arthur tercatat mencapai 92%, angka yang belum final mengingat usianya yang masih muda dan potensinya yang masih besar. Camus bertanya pada Elanis mengenai hasil latihan Arthur. Elanis menjelaskan bahwa latihan intens selama 2 bulan ini telah membuahkan hasil signifikan. Aliran mana Arthur meningkat tajam. Elian bahkan memberikan laporan lengkap agar perkembangan Arthur bisa lebih terarah meski tanpa pengawasan langsung. Sebelum makan malam dimulai, semua orang bersiap-siap. Emily mengucapkan salam perpisahan pada alat ciptaannya, yang meski belum sempurna, sudah sangat membantu perkembangan Arthur. Namun Emily merasa heran karena mesinnya tidak dapat membaca data saat Arthur berada dalam mode wujud istimewanya. Malam harinya, pesta makan malam digelar. Arthur, Emily, dan Ellie tiba lebih dahulu dan terkejut melihat betapa mewah dekorasi yang disiapkan. Saat Ellie hendak mengambil wine, Arthur mencegahnya. Ellie pun mempertanyakan apakah pakaian mereka yang santai cocok untuk pesta seperti ini. Namun Arthur menanggapi santai karena ini hanyalah pesta perayaan keberhasilannya sebelum kembali bertugas. Tak lama, Putri Catelyn dan Hester muncul dengan gaun mewah, membuat Arthur heran. Lalu datang Boone dan Camus, di mana Boone justru menyukai pakaian santainya karena bisa makan dengan leluasa. Seluruh tamu undangan pun berkumpul. Meski awalnya pesta ini dibuat untuk merayakan berakhirnya latihan Arthur, ternyata juga menjadi momen istirahat bersama. Dewan dan para Lance juga hadir, namun Raja Glider tampak enggan berbicara dengan Arthur. Mungkin karena merasa Arthur telah meninggalkan tanah kelahirannya. Suasana pesta makin meriah hingga Arthur terbawa suasana dan minum berlebihan. Dalam kondisi mabuk, ia bahkan memeluk Lasses Byron yang sebenarnya masih menyimpan dendam padanya. Dalam obrolan dengan Las Fare dan ayah Lasses, Arthur menanyakan tentang pergerakan para retainer, namun belum ada tanda-tanda. Tiba-tiba, Lance Mika muncul. Ternyata dibebaskan karena tak ada bukti pengkhianatan. Mika menyatakan kesetiaannya pada benua Chaten, namun heran karena tak satu pun perwakilan dari para dwarf menghadiri pesta ini. Vira menjelaskan bahwa ada banyak hal yang perlu dibahas, tapi bisa ditunda hingga esok hari. Komandan Vidon pun membuka pesta, menekankan pentingnya beristirahat di tengah masa perang. Semua menikmati makanan lezat dan wine mahal. Arthur makan dan minum dengan lahap, tak seperti biasanya. Setelah membiarkan Ellie mencicipi 1 gelas wine, Arthur tiba-tiba merasakan sakit. Catelyn yang khawatir segera berdiri, namun ternyata rasa sakit itu bukan di perut, melainkan pada manakornya. Arthur awalnya mengira bahwa rasa sakit yang dia rasakan di perutnya berasal dari terlalu banyak makan dan minum wine. Namun, setelah ia memeriksa lebih saksama, ia menyadari bahwa rasa sakit itu berasal dari inti manakornya, bukan perutnya.
Putri Catelyn dan Ellie yang menyaksikan kondisi Arthur tampak sangat khawatir. Namun para Lances dan mentornya justru bereaksi berbeda, seolah menyadari sesuatu yang lebih dalam. Merasa tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang semakin menjadi, Arthur akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pesta lebih awal. Ia berpamitan dan meminta maaf kepada semua orang, menyuruh mereka tetap melanjutkan perayaan tanpa dirinya. Di perjalanan menuju kamar, rasa sakit yang menusuk dari dalam inti mananya kian menjadi-jadi. Arthur bahkan sempat curiga bahwa dirinya telah diracuni. Namun, ia segera menepis pikiran tersebut. Apapun yang terjadi, ia harus bertahan demi keluarganya yang harus ia lindungi. Dalam kondisi kritis itu, Arthur mengeluarkan tanduk milik Uto dari cincin penyimpanannya. Begitu tanduk itu muncul, tubuh Arthur langsung menyerap energi di dalamnya dengan sangat cepat, hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Efek penyerapan mana dalam volume besar secara mendadak membuat tubuh Arthur tak sanggup menahan proses tersebut. Saat ia tak sadarkan diri, cerita pun berpindah ke Grey, seorang peserta yang merasa tertinggal di divisi ketiga karena batasan penguasaan kekuatannya. Meskipun demikian, ia mendapatkan dukungan dari teman-temannya seperti Nico dan Cecilia, serta dari seorang mentor kuat bernama Nona Vera. Grey mulai menerima kenyataan bahwa bantuan dari orang dalam mungkin bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Namun, saat ia melamun, tiba-tiba sosok pria misterius mencoba menyekapnya dari belakang. Kembali ke Arthur, yang perlahan terbangun dari pingsannya. Ia kaget dengan mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Namun kejutan sesungguhnya adalah ketika aura mana putih mulai meluap dari tubuhnya. Ia memeriksa inti mana core-nya, dan benar saja, Arthur telah menembus tingkat putih. Sebuah pencapaian besar dalam pengembangan mana. Saat mencoba menciptakan sihir udara sederhana, ia langsung merasakan perbedaan besar. Aliran mananya jauh lebih lancar, castingnya lebih cepat, dan hasil manifestasi sihirnya lebih padat serta stabil. Dengan kemampuannya menguasai seluruh elemen sihir, Arthur kini berada di level di mana bahkan organic magic, sihir tanpa gerakan atau rapalan, mulai terasa mungkin untuknya. Pengalaman dari kehidupan masa lalunya membuat proses ini terasa jauh lebih alami baginya. Namun, tepat ketika Arthur mulai merasakan puncak kekuatannya yang baru, teriakan panik dari Sylvie terdengar memanggilnya. Arthur berlari menuju kamar Sylvie, khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Tapi saat ia membuka pintu, ia justru melihat sosok anak kecil bertanduk, bukan wujud Sylvie seperti biasanya. Arthur terkejut. Namun sosok itu dengan suara lembut menyapanya. Ternyata itu memang Sylvie. Dalam wujud manusianya untuk pertama kalinya. Sylvie menjelaskan bahwa setelah menyerap energi dari tanduk Uto, segel yang ditanam oleh ibunya perlahan hancur. Segel itu ternyata menghalangi transformasi wujud Ashura miliknya ke bentuk manusia. Meski Sylvie masih belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada tubuhnya, jelas bahwa kekuatannya sedang berubah. Namun sebelum penjelasan selesai, tubuh Sylvie tiba-tiba limbung dan jatuh ke pelukan Arthur. Saat itu juga, aura gelap dan kuat menyelimuti tubuhnya. Sylvie tersenyum dengan tatapan aneh dan bertanya dengan suara asing. "Arthur, bisakah kau mendengarku?" Arthur, panik, menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan lagi Sylvie. Sosok itu menjawab bahwa ia beruntung menemukan Arthur dan Sylvie di ruangan yang sama saat koneksinya terbentuk, karena itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Arthur kembali bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Aura gelap yang begitu mengintimidasi pun muncul. Dengan nada tinggi dan penuh kesombongan, sosok tersebut menjawab, "Aku adalah Agrona, pemimpin dari seluruh pasukan Alakria.